Sekarang ini waktunya saya mau bertanya sama Bang Berry. Selama ini saya kok nggak pernah tahu Bang Berry ini komen ya. Saya mau Sibuk tanya ya? tentang keislaman aja. Sibuk. Boleh nggak? Panggil aja kalau ada. Bang Berry, selamat malam, selamat sore di tempat Anda. Apakah Anda cagak keropos? Kok jadi keropos monitor? Bang Berry nggak monitor kayaknya. Sebetulnya pertanyaan ini mau saya siapkan untuk Bang Suma ini sebetulnya. Asik. Tanya aja, Pak, tanya aja. Tapi siapa yang jawab di tempat ini? Kingpin itu ada Bang Kingpin, pasti bisa jawab itu. Cepetan mau Isa nih. Cepetan. Iya, jangan Bang Kingpin, nanti nggak enak ya. Kenapa nggak enak? Ada nggak enaknya, kenapa? Maksudnya gantian gitu loh. Kan banyak di sini teman-teman. Supaya kebagian semua porsinya. Pak, tadi kan Bapak bilang kenapa air banyak di bumi. Iya. Ya kan? Itu gara-gara banyak pengusaha land clearing nebangi hutan. Oh iya. Airnya nggak ketampung sama hutan. Enggak, iya, gini. Rusak ini orang land clearing ini. Kalau menurut iya betul. Kalau menurut Pak Gondel ini, itu air itu berasal dari mana, Pak? Ya. Air itu berasal dari mana? Air itu dari bekuannya ini di asteroid sana di luar planet bumi lah yang mencair lalu dia jatuh ke bumi. Ribet banget jawabannya. Dari mana dibilang, Pak? Asteroid. Planet asteroid. Mana ada? Planet asteroid itu jauh di sana, Pak. Antarika mencair. Coba lihat di Al-Qur'an. Hebatnya Al-Qur'an ya kan. Dahsyat emang Al-Qur'an. Al-Qur'an langsung bilang air itu asal dari langit. Udah selesai. Titik. Bapak nyebut asteroid lah, inilah, itulah. Aduh. Dari mana Pak sekarang, Pak? Benar juga. Ya udah diamini aja deh supaya puas. Loh, jangan begitu, Pak. Ini kita baca bahasa Al-Qur'an memang begitu bahasanya. Air itu sumbernya dari langit. Oh gitu. Iya. Jangan iya aja, Bang. Ya nanti Bapak bilang asteroid lagi, kita ribet lagi, asteroid lagi. Nanti mencair ini. Ada kalau di Al-Qur'an mah jelas nyata. Makanya begini ya, kalau kita tuh mau tahu Tuhan itu yang benar, berarti dia tuh menyertakan bukti yang teruji gitu. Bukan cuman apa kayak semacam bahasa-bahasa pujangga gitu. Betul sekali itu, Pak Kingpin, betul. Buktinya nyata. Cepetan, Mbak Isa nih, ayo apa? Ya. Ya, ayo cepetan. Satu pertanyaan. Ini pertanyaan saya ini sains tapi dijawab dengan agama, jadi nggak nyambung ya. Coba bagaimana? Iya, oke. Siapa yang mengelilingi ya bumi mengelilingi matahari atau justru sebaliknya? Apa yang mengelilingi matahari gitu maksudnya? Apakah mungkin? Jadi siapa yang mengelilingi bumi mengelilingi matahari atau justru sebaliknya? Apa kali bukan siapa? Apa yang mengelilingi mengorbit matahari gitu? Ya kan? Iya, kalau mengelilingi matahari ya berarti planet. Kalau bicara tata surya berarti ada yang 7 planet itu. Oh gitu ya. Tapi kan dulu kan itu ada orang yang bilang begitu, kemudian dia itu kayak macam hukum ya gitu. Siapa dia itu? Galileo Galilei. Siapa yang menghukumnya? Gereja. Kenapa gereja begitu? Ya mungkin lihat ayat di Bible. Berarti Bible itu nggak bisa jadi pegangan. Unreliable tadi kata si Aladin. Unreliable. Aladin tapi nggak bisa jawab tadi, asumsi. Wah itu bisa semua aja itu. Gak boleh begitulah.
Asumsi. Iya betul Pak, nggak bisa jawab Pak. Tadi itu dia. Islam nggak ada asumsi-asumsian. Yo, ini bukan agamanya Pak, oknumnya. Kan saya sebutkan Aladin. Yang Bukan dibagi gitu, Pak. ke Bukan depan gitu, hidung, ke depan hidung Pak Gondel tadi itu apa itu? Asumsikah dari Bible itu Pak Gondel? Enggak, jawaban saya, pertanyaan saya pertanyaan universal. Universal itu yang Pertanyaan universal yang bukan berasal dari Kristen. Dia bagi jawaban tadi Tapi melalui ditanyakan ke Bible. agama begitu. Cuma dia jawabannya nggak jawab itu sebetulnya dia nggak ngerti, nggak paham. Saya yakin Pak Gondel. Yang Pak Gondel ini yang tak paham dengan jawaban yang dia bagi itu, bukan dia yang tak paham. Oh, saya sangat paham, Pak. Kalau andai kata dia dalam bahasa Indonesia mungkin ya nggak plonga-plongo. Karena jawabannya bahasa Inggris, Pak. Pertanyaan Pak Gondel sulit dimengerti oleh Pak Aladin. Jawaban Pak Aladin tidak dipahami oleh Pak Gondel, itu masalahnya. Ngeles. Baru balik udah nggak Aja. Siapa ini Pak Imrus ya? Saya ini kok jadi penasaran nih sama Pak Imrus ini. Apa bisa ya pertanyaan saya tentang agama? Pak Imrus, Anda bisa saya coba nggak pengetahuan Anda tentang agama ini? Bisa gua. Insya Allah Pak, kalau Allah memberkati Pak. Oh begitu ya. Iya, kalau saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, saya jadiin PR Pak. Saya minta jawaban saya sama maha guru saya nanti. Sepertinya Anda tidak akan bisa jawab Pak. Ah, itu kesimpulan Anda saya hormati Pak. Iya. Jadi pertanyaan apa Bapak? 1 tambah 1 sama dengan 2. Oh, gini aja. Dari tadi juga begini Pak, nggak begitu Pak. Pertanyaannya itu Pak Imrus nggak bisa jawab. Itu loh. Itu pertanyaan. Tentang embriologi aja ya, embriologi ya. Waduh. Saya perlu buka kamus itu Pak. Yang gampang-gampang aja pertanyaannya Pak. Kalau perlu yang sulit sekalian. Ya, ini sulit. PR nanti maha guru. Ini menurut saya Bapak nggak akan bisa jawab ini Pak. Suara. Iya, begini ya. Nggak bisa jawab. Terus Bapak nanyanya kapan? Besok. Ya, ini saya tanyakan sekarang ya. Oke. Ini dialog lah Pak. Ya, ini dialog yang bukan untuk debat ya, tapi sebatas ilmu pengetahuan aja. Iya. Bukan berarti Bapak nanti nggak bisa jawab iman Bapak lemah, bukan begitu. Cuma ini sebatas pengetahuan. Bapak jangan terlalu bawa-bawa ke sana dulu. Belum Bapak bertanya udah bawa-bawa iman saya. Muslim mengklaim bahwa bukti bahwa Al-Quran berasal dari Tuhan adalah yang berisi informasi ilmiah yang akurat tentang embriologi. Ya. Namun dalam surat 86 ayat 6 sampai 7 Al-Quran mengatakan bahwa manusia diciptakan dari cairan yang dikeluarkan berasal dari antara tulang punggung dan tulang rusuk. Berita ini sangat menggema kesalahan ilmiah Hippocrates yang percaya bahwa air mani berasal dari otak ke tulang belakang sebelum melewati ginjal dan akhirnya keluar dari tubuh. Itu ada di tulisannya Hippocratic Writing Penguin Klasik di tahun 1983 halaman 317 ya. Pertanyaan saya kepada Bapak Imrus, apakah Anda menolak sains modern dan percaya Al-Quran ketika dikatakan sperma berasal dari bagian tengah usus manusia? Sebentar, oke, saya jawab. Ini tadi sebelum Bapak bertanya ini ya kan, saya dari tempat Zoom-nya si Sopiatul. Dan dia bertanya sama seperti pertanyaan Bapak ini, cuma bedanya langsung ke apakah percaya itu doang ya kan, tentang apa dari tulang sulbi ini. Jawaban saya sama Pak. Ini nggak ada hubungannya dengan Sofiatul Pak. Iya benar. Cuma ini dengan Gondel, Mr. Gondel.
Betul, cuma saya mau ngasih tahu doang. Pertanyaan ini persis sebelum 5 menit yang lalu saya dari Zoom-nya si Sophia tuh sama saya ditanya seperti ini, Pak. Ya kan? Zoom-nya di Jawaban mana, saya, Pak? Sofiatul itu kalau boleh tahu. Aduh, aduh, jangan Pak. Takutnya nanti ngasih kode. Jangan. Saya pengen tahu sih alamatnya, masa sih dia di situ ada Zoom. Setahu saya nggak punya Zoom dia. Iya, memang enggak. bukan nggak punya Zoom, tapi tadi dia punya si ya, di Apiang kalau nggak salah tadi saya. Nggak saya jawaban saya, Pak. Linknya mana? Linknya. Nggak tahu, Pak. Saya ngebukanya ribet lagi. Oh iya iya. Oke, silakan dijawab. Jawaban saya, selama nggak ada yang membantah itu dari Al-Quran tentang yang proses apa air mani ini, saya tetap hakul yakin percaya sama Al-Quran, Pak. Dan gak akan ada yang bisa membantah. Udah itu aja, Pak. Gak usah susah. Loh, kok jawabannya kok kayak begini? Ya, Bapak mau jawabannya kayak apa? Coba saya ulang ya pertanyaan saya ya. Ya, oke. Ya. Pertanyaan saya kepada saudara Imrus, saudaraku, Oke. apakah Anda menolak sains modern dan percaya Al-Quran ketika dikatakan sperma berasal dari bagian tengah usus manusia? Bagian tengah usus manusia. Saya tetap percaya Al-Quran, Pak. Titik. Wah, itu bukan jawaban itu, Pak. Kok bukan jawaban? Tadi kan bawa Ya, pertanyaannya tolong diterangkan begitu loh, Pak. Secara ilmu kedokteran seperti apa, lalu ayatnya di Al-Quran di mana gitu. Kalau untuk itu Saya ingin jawaban yang secara terinci dari saudaraku Imrus. Kalau untuk itu kan patokan. Saya ini ilmuwan loh, Pak. Saya ini, 5 Pak. sampai 7 ya? Ya. Oh, wis sudah datang dah Pak Kores ini. Iya, Bukannya betul, bukannya udah lama banyak yang bergelimpangan ya gara-gara aku jawab ini. Coba aja dicek itu. Ya. Sperm created from bone. Nanti keluar itu data-datanya. Dibantu sama Bang Kores coba biar. Iya, iya. Mana Iya. jawabannya nggak ada di chat? Ini. Bentar. Aku share screen aja deh. Males masuk HP euy. Biar dibantu sama Bang Kores ya, Pak ya. Di mana Iya, Bang boleh, Kores? silakan. Aduh, Ikhwah yang di live komen gak kelihatan, pasti hitam layarnya. Tunggu situ. Kita ke Chrome. Bang Kores sudah dengar ya pertanyaan tadi? Udah dong. Atau perlu saya ulang? Gak usah. Udah cukup Pak. Udah tenang aja selalu. Slow. Iya. Everything is underwear. Oke. Ada Go underwear, ahead, Bapak please. tahu. Can you speak English, Mr. Kores? Fluently. Oke. Baiknya saya tanya ke Anda bahasa Inggris saja ya, supaya bahasanya lebih tepat ya. Tadi aja sama Aladin nggak pakai bahasa Inggris, sekarang Pak Makor pakai bahasa Inggris. Kadang-kadang ini, nih Pak, saya kasih tahu bahasa Inggris saya nih Pak ya. I don't know why, I kasih know why, I know why. Udah cukup. Nih, Oh, nih. iya. Sperm Sangat bagus creates sekali saudaraku from Imrus. bone. Can you see here on my screen? On the Okay. screen? Can you see it? Yes, Okay. I see. Okay, so this is the website. This is one because we have a lot of website here like discovermagazine.com, iristime.com, and newscientist.com. Everything cbc.ca. CA means aduh lupa. Anyway, I bring you one of them. Adult stem cell extracted from human bone marrow have been coaxed into becoming mere reproductive cells. The second one is the important sentence. Human bone marrow has been used to create early stage sperm cells for the first time. Sumsum tulang manusia telah digunakan untuk untuk menciptakan early stage sperm cells. Fase pertama sel sperma untuk pertama kalinya. Selamat datang di kebenaran. We can open the website here, and we can see the clear explanation of this science. So we just wrote. We can just read the first paragraphs for the understanding.
Human bone marrow has been used to create early stage sperm cell for the first time, a scientific step forward that will help researchers understand more about how sperm cells are created. Sebuah langkah saintifik telah maju lebih satu langkah dalam membantu penelitian untuk memahami lebih dalam bagaimana sel sperma tercipta. Begitu. Jadi ini dipublishnya tahun 2007 ya, dalam Academic Journal Reproduction, jadi jurnal reproduksi yang akademis. Ini di Gamete Biology. Mana penjelasannya? Westcariot in German. Apa itu? Penjelasan apa? Ya kita tinggal baca lagi ke bawah. Kita baca lagi aja ke bawah. They culture, mereka membudidayakan sel ini yang datang dari tulang itu ya. In the laboratory and coax itu berarti kalau masakan itu kayak diteliti lebih dalam lah. Coax them into becoming male reproductive cell, menjadi sel produksi dari pria gitu. Sel telur lah ya maksudnya. Which are scientifically known as germ cells atau yang dikenal dengan sel germ. Genetic markers show that the presence of partly developed stem cells called spermatogonial stem cells, which are an early phase of the male germ cell development. Nah, jadi tanda genetik yang diperlihatkan ini memperlihatkan keberadaan part development sperm cell, itu artinya partly developed sel sperma yang berkembang, bagian dari sel sperma yang berkembang yang dipanggil dengan stem sel apa ya? Sel tulang, stem itu apa ya lupa. Pokoknya sel spermatogonial. Jadi sel sperma fase awal atau fase awal dari sel sperma berkembang gitu. Ini bisa didapatkan dari sumsum tulang. Begitu, Maibre. Ada lagi yang mau ditanyakan? Iya. Jadi pertanyaannya itu bukan jawaban seperti itu ya. Jadi pertanyaannya itu berasal dari sperma itu dikatakan yang berasal dari tengah usus manusia. Bukannya tengah-tengah bukan tulang dari tulang ya, dari tulang. Nah, ini kita merujuk di Al-Qur'an di surat 86 nomor 6 dan 7. Iya. Iya. Nah, itu dikatakan bahwa sperma itu berasal dari tengah usus manusia, bagian tengah usus. Bukan usus kayaknya deh, tulang deh. Makanya gue bawainya tulang ini. Tolong dibuka itu di kok jadi Qur'annya. usus ya? Di Qur'annya supaya enak jelas. Atorik. Kok jadi usus ya? Coba di surat 86. Al-Qur'an versi LAI mungkin. Surat 86 nomor 6 nomor 7. Iya ini. Dia diciptakan dari air mani yang terpancar yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Enggak ada usus ya. Kok jadi usus ya? Jangan sampai usus ini, jangan ini. Bapak udah nih Pak Gondel ini ngeliatnya di mana usus nih Pak? Tolong Pak dijawab. Selamat datang di kebenaran. Inilah kenyataannya. Al-Qur'an dibenarkan oleh sains. Itu intinya. Pak Gondel sendiri yang gagal paham. Nah ini berarti Pak Golden ini adalah yang ke-178 kekristenan yang tumbang jatuh dengan atorik ini. Ini jebakan Batman ini, seneng banget aku bawa ini nih. Jadi begini Pak. Huliko mimma idafik. Bentar dulu Pak. Itu ya, jadi begini. Kayaknya saya ulang aja supaya nggak gagal. Boleh ya, silahkan. Ya. Muslim mengklaim ya, terima kasih. Muslim mengklaim bahwa bukti bahwa Al-Qur'an berasal dari Tuhan adalah bahwa ia berisi informasi ilmiah yang akurat tentang embriologi. Namun di dalam surat 86 nomor 6 dan 7
Al-Quran memang mengatakan bahwa manusia diciptakan dari cairan yang dikeluarkan, ya memang berasal dari tulang punggung ya, dan tulang rusuk ya. Ini adalah mengemakan kesalahan ilmiah dari Hippocrates yang percaya air mani berasal dari otak ke tulang belakang sebelum melewati ginjal dan akhirnya keluar dari tubuh. Dan itu berdasarkan dalilnya Hippocrates Writing, Penguin Klasik pada tahun 1983, halaman yang ke-317 ya. Pertanyaannya, apakah Anda menolak sains modern dan percaya Al-Quran ketika dikatakan sperma berasal dari bagian tengah usus manusia? Di mana bagian tengah usus ya? Iya, ya itu Pak. Pertanyaannya di situ. Al-Quran tidak pernah bilang keluar dari bagian tengah usus masalahnya. Bagian tengah usus itu sampahnya, Pak. Sampahnya? Iya, memang betul. Keluar yang dibuang. Iya, nggak ada bilang usus. Ini atoriknya udah keluar di screen ini. Yang keluar dari antara tulang punggung dan tulang dada. Kalau begitu nanti bisa diralat ya, bisa diralat. Ini yang diralat yang di Pak dulu Pak, yang diralat ini apa? Pertanyaan Bapak apa-apanya nih? Diperjelas Pak. Pertanyaannya diralat. Oke. Iya. Jadi Pak Amsa pasti bingung karena baru datang ya mungkin ya. Apa ya? Soalnya sayang ini pertanyaan saya nanti yang sudah saya saring mau saya tanyakan ke Abang Suma sebetulnya. Pak, ini sampai lupa. Jadi karena ini online ya, jadi termasuk saya rahasiakan. Iya, coba di apa namanya? Sama coba aja, di. Pak, itu, Bang Kores, mungkin kesusahan karena baru tahu bahwa sains ini malah membenarkan Al-Quran mungkin begitu. Karena bukan usus ya, tapi tulang gitu. Dan kalau misalnya gua dengar dan simak tadi apa yang dibilang oleh siapa tadi namanya? Siapa tadi namanya yang tahun 1800 itu sumsum tulang belakang kan ya? Ya itulah sumsum tulang belakang itu bagian dari tulang itu sendiri. Iya, itu makanya Pak Gondel ini tahu nggak di tulang belakang kita itu tulang utama yang dari pangkal tengkorak itu sampai ke bawah itu. Lanjut King Ping. Maaf. Ustaz Alif lanjut. Iya, kan itu kan Bapak percaya nggak di situ tuh ada apa namanya? Itu kan ada sumsumnya tuh. Sumber-sumber produksi kan di situ kan. Itu kan kata sulbi itu tulang yang dari atas sampai ke bawah. Makanya kalimatnya di situ kan katanya sulbi. Nah, ada kata sulbi sebenarnya itu menariknya kan kalau di bahasa Al-Qur'annya itu. Dan taroib, kalau taroib kan tulang dada ya, yang tulang ini apa namanya? Semacam tulang rusuk ya maksudnya ya. Nah, ada lagi katanya kalau di ujung bawah yang tulang ekor namanya itu ada lagi keterangan di hadisnya, itu yang diawetkannya tulang manusia gitu loh. Nah, itu menariknya, tapi keseluruhannya, makanya kan kalau di Al-Qur'annya di Al-A'raf itu kalimatnya apa? Min duhurihim gitu, dari punggung gitu. Kalimat karena menyeluruh. Tapi kalau mengenai terciptanya manusia dari air dan terpancar yang sumbernya itu tadi dari tulang sulbi. Tulang dari kalau kata sulbi itu tulang tadi sudah disebut ya, dari atas sampai ke bawah gitu. Nah, itu hebatnya bahasa Al-Quran justru gitu. Karena Pak ini udah merawat pertanyaan, jadi nggak perlu diperdalam lagi. Kecuali kita gali bersama ilmunya. Iya, boleh. Itu nanti diralat dulu, sementara. karena bukti bantahannya kurang kuat ya Pak. Itu perlu ada ini apa? Ada apa lagi Pak? Ada apa lagi? Pendalaman yang perlu adanya observasi lagi ya. Boleh. Nah, boleh. Aku nantikan. Kalau bahas sains tentang dengan Al-Quran aku sangat nantikan. Mungkin laut yang berbenturan mungkin itu juga nggak masuk akal mungkin ya. Bang Kores. Ya. Kak Emil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurut Al-Quran kan udah jelas begitu. Nah, kalau menurut Bible manusia itu diciptakan dari apa?
Halo Bang Kores. Oh, Bang Kores. Dari susu. Menurut Bible, aku nggak tahu loh serius. Belum pernah ngulik penciptaan manusia di Bible. Coba dong, Akhi Emil dan yang lain, Ikhwah. Kalau Tafadhol. menurut Bible, yang keluar dari laki-laki itu debu. Debu yang keluar dari kemaluan laki-laki itu debu. Share. Dia kan diciptakan dari debu tanah. Oke, Bang Kores, ini pertanyaan yang umum aja. Itu Akhi Emil dulu dijawab itu. Kalau Apa tuh? menurut Bible, manusia itu diciptakan dari apa? Dari tanah. Jadi yang keluar dari kemaluan laki-laki itu tanah. Ya, awal mulanya kan manusia ini tercipta Ya. dari tanah. Ya Adam iya. Nah kalau yang sudah Adam gimana ceritanya? Yang apa itu, Pak? Ya kita ini Bapak, saya itu ciptakan Ya, dari apa? sementara itu di closing dulu, Pak. Nanti bisa Nah, dilanjut intinya lagi. Gini, nanti kan gini, Bapak kan nanya tadi. Harus timbal balik dong. Kita juga pengen nanya menurut Bible, manusia yang setelah Adam ini diciptakan dari apa? Iya, dari tanah, Pak. Manusia diciptakan dari tanah dan debu. Berarti yang keluar dari kemaluan laki-laki itu debu tanah. Loh, Bapak katanya yang mulai dari awal bahwa manusia Bukan, itu setelah Adam kita itu. Kalau setelah Adam kan sperma, Pak. Ada dalam Bibelnya ada nggak ayatnya? Cerita masalah sperma. Enggak. Kayaknya nggak ada mungkin, Pak. Nah, berarti nggak ada ya? Kayaknya nggak ada. Ya berarti nggak ada ya. Jadi kalau diceritakan permulaan aja, karena kalau menurut saya sih terlalu rendah bagi saya pribadi bahwa Alkitab disejajarkan dengan ilmu pengetahuan. Tetapi bukan berarti Alkitab tidak ada sama sekali. Justru Alkitab ada menceritakan tentang sains. Contohnya Pak. Ya, itu nanti aja, Pak. Saya tanyakan ke Bang Suma. Ya, jadi Gimana sih? mau saya tanyakan ke Bang Suma, Pak. Betul, Pak. Gini, kan tadi kan Nanti saya mau ikut debat-debatnya beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang penciptaan manusia. Gini, Pak. Waalaikumsalam Enggak. warahmatullahi Itu wabarakatuh. saya tutup aja, Pak. Closing itu. Jadi Saya ingin tanya sama Bang Kores, saya lanjutkan lagi. Dalam Bible, berarti penciptaan manusia setelah Adam itu nggak ada ya? Enggak, sabar dulu, Pak. Sabar dulu. Jadi itu di closing dulu sementara, nanti bisa dilanjut. Ya, ini Pak. Berarti, mumpung saya lagi ingat ya, kenapa namanya Hawa ini tidak ada di Al-Quran, Pak? Atau ada? Kalau ada di mana? Jawab dulu. Kenapa dalam Bible nggak ada tentang penciptaan manusia setelah Adam? Loh, ini kan kopiannya semua, Pak. Kopiannya Adam. Enggak, berarti yang keluar dari kita memang berasal dari mana? Kalau bukan nenek moyangnya. Kalau gitu yang keluar nenek moyang kita yang awal kan dari Adam. Kalau gitu Adam itu terbuat dari tanah dan debu. Ya, Adam ya, kita manusia ini yang sesudah Adam ini. Bapak kalau ngeluarin bersenggama dengan istri Bapak yang keluar apa? Debu tanah. Loh, yang tadi, Pak. Yang saya sebutkan tadi loh. Sperma. Iyalah. Dalam Bible ada nggak? Itu nggak diceritakan di sana, Pak. Nggak ada ya? Nggak diceritain kayaknya. Berarti nggak ada ya, sesuai dengan saya ya, debu tanah aja manusia ceritakan gitu. Enggak, Bible-nya malu dia Pak cerita. Malu. Jadi begini, Pak. Saya ulang lagi. Kitab suci itu bukan ilmu sains. Betul. Tetapi kitab suci ini adalah bukan berarti tidak ada yang menyinggung kitab sains. Apa tuh contohnya? Bahkan di kitab-kitab tertua sebelum contohnya kalau Bapak baca di Bible yaitu langit di punya tiang, Ayub. gitu. Di kitab langit punya Ayub. Tiang. Ya, langit punya tiang lah, Ayub. Ya? Langit Contohnya punya tiang. berkembang ya lah. Ada di situ, Pak. Ya, langit punya tiang begitu maksudnya. Iya. Mana langit? Bagaimana? Di mana tiang langit? Oh, di mana tiang langit? Nah, Bapak harus melihat dari basicnya Ayub dulu. Tidak kan bisa Bapak menjustifikasi
Ya. bahwa tiang langit itu artinya apa. Bapak harus tahu dulu sebelumnya Gini, track Bapak kan record tadi masalah rekam masalah jejaknya penciptaan manusia, Ayub Bapak koreksi Al-Quran. itu Oke. mereka itu siapa gitu, Bapak tadi kan sehingga gini, Bapak masalah bisa memaklumi di dalam kalimat-kalimat itu begitu. Bapak kan tadi Jadi begini, Bapak nggak bisa mengambil tadi kan contoh Bapak nih, gini, misalnya masalah penciptaan manusia, Bapak kan koreksi di Al-Quran. Bang Emil, Nah sekarang gini, Bang Emil, gini. sebentar. Bang Emil, sebentar. Kok minta Ah. dimaklumi? Kan lucu minta dimaklumi. nah ini Iya. kalimat karena sudah terputus-putus akhirnya menjustifikasi orang. Enggak, gini loh Pak. Jadi Gini kan Bapak kalimat tadi ini coba mengkoreksi tentang dipahami Al-Quran. dulu ya. Ya, Dipahami termasuk dulu tadi sebentar. Al-Quran. Nah sekarang kita balikkan ke Bible. Penciptaan yang sesuai yang sesuai dengan sains itu apa? Ya tadi Pak Ayub Langit di punya kitab tiang. Ayub. Langit punya tiang. Iya. Di mana tiang langit? Nah, Anda harus memahami background-nya Ayub dulu. Saya tanya di mana Jadi tiang sabar dulu langit Pak, punya jangan tiang? dipotong dulu. Saya belum selesai, jangan dipotong dulu. Oke. Ya, jangan dipotong dulu supaya Ah. tidak gagal paham gitu. Ah. Jadi di Alkitab ini ya dia termuat juga sainsnya juga ada, syairnya juga ada, puisinya juga ada di situ, juga larangan-larangan yang berupa perintah-perintah ya. Di situ semua ada. Lalu Alkitab bukan atau sama dengan kitab sains ya. Nah, sekarang Sama, kalau Pak. Bapak masalah tanya Sama, Pak. yang Sebentar, tergantung di tiang langit ya, Bapak tanya tiang langit itu seperti apa? Bapak harus lihat background penulis itu. Sama Pak, di Al-Quran. Jadi Al-Quran Bapak juga harus bukan tahu kitab sains. dulu Sebentar, Pak. masalah basic daripada Nabi Pak Ayub Linus. ini seperti apa gitu. Tadi Jadi Bang Bahas- bahasanya itu Bapak tidak bisa mencerna. Kita paham Pak. Tadi Bang Farhan, Begitu. mengenai Al-Quran, Nah sekarang saya Pak. tanya Pak Linus, kalau Anda sebentar, bisa sebentar. tanya masalah Sebentar, tiang Pak langit, Linus. Ayub Sebentar, itu Pak Linus. siapa? Coba ceritakan. Pak Linus, kalau Ayo. ngomong perhatikan lawan bicara Anda, jangan ngomong doang. Ruang dialektika itu bukan Anda monolog. Anda mengatakan bahwa Bible bukan kitab sains. Betul, Al-Quran pun bukan kitab sains. Tapi untuk menunjukkan sebuah kebenaran harus ada namanya bukti-bukti universal. Sesuatu yang universal itu bisa diterima semua orang. Sains masuk di ranah itu. Kenapa Al-Quranul Karim bisa menjustifikasi kebenaran-kebenaran di dalam sains? Karena itu yang dipahami oleh orang-orang orientalis, orang-orang di luar Islam. Saya kasih contoh. Matahari berputar pada porosnya. Ini adalah sains. Penemuan sains yang baru 800 sampai 1200 tahun yang lalu. 800 sampai 900 tahun yang lalu. Itu pun belum disempurnakan. Sempurna teori matahari ini baru ditemukan Kopernikus. Ya. Sekarang saya tanya di dalam kitab Anda, apakah matahari itu berputar pada porosnya atau mengikuti doktrin agama sehingga mengorbankan seorang ilmuwan yang bernama Galileo dibunuh oleh doktrin gereja yang berteorikan geosentris. Akhirnya disempurnakan oleh Kopernikus yang menemukan heliosentris, bahwa bumi ini bukan pusat tata surya tapi bumi yang mengitari matahari. Sekarang kalau kitab itu tidak ada pengetahuan secara universal, korbannya banyak Pak. Galileo seorang ilmuwan dibunuh Pak sama gereja Anda karena doktrin kitab yang salah. Ingat, doktrin kitab yang salah. Sekarang saya tanyakan, di mana ada sains yang sangat berkorelasi dengan kehidupan alam semesta atau sains di kitab Anda? Saya bisa menunjukkan. Pak Iwan Bila tolong buka Yasin, surat Yasin ayat 58. Ya, sabar dulu Pak, sabar dulu. Ini sesi ini belum berakhir ya. Coba Anda tolong menghormati teman Anda sendiri ya. Jadi sementara yang Anda jawab depending dulu. Enggak, Pak, udah seserahkan. Karena saya nggak kemana-mana. Enggak, sabar dulu. Saya ingin coba juga. Jadi Bang Farhan menjawab. Sabar dulu Pak Emil. Aduh, Pak Emil ini susah sih diajak jawab. Oh jangan Pak, jangan Pak, jangan ke Pak Farhan dulu. Anda dengan saya dulu, sebentar. Kenapa Pak? Kenapa? Nah, saya ingin mencoba ya
menganalisa seperti yang pertanyaan Anda kepada saya. Iya, Ya. kan Saya ingin tanya, sabar dulu Pak Emil. Saya serahkan Pak kepada Bang Emil. Farhan menjawab masalah itu. Oh iya, berarti Anda sudah nggak bisa jawab ya? Bukan bisa jawab, saya bisa jawab. Nah, Tidak, kalau kalau Anda masalah bisa itu masalah menjawab, mari Ya, begitu. saya serahkan kepada Mari Bang kita Farhan. berdiskusi Iya. tentang Oke. tiang langit Ya, tadi. sudah serahkan. Nah, kalau sekarang yang jawab Bang Farhan, maka serahkan Bang Farhan. Saya di sini udah sholat Pak, sholat maghrib. Ya gini ya, Pak Gondel. Pak Gondel itu terbalik. Langit itu bukannya di tiang. Justru langit itu dia itu karena ada gravitasi, makanya itu dia itu gas-gas ini yang dari itu tidak sampai terlepas ke atmosfer gitu, ke ruang angkasa gitu. Jadi terbalik itu logikanya itu yang di Bible itu. Ya, bukannya nanjatuh, baik, tapi saya jawab ya. menarik Oke. ya, bukan nanjatuh. Ya, Jadi nggak ada tuh tiang langit itu. sabar dulu, satu-satu, Bang Kingpin. Ya, yang jelas Pak Emil udah menyerahkan ke Pak Farhan ya, karena Pak Emil mungkin merasa ragu ya dengan dirinya Bukan sendiri. ragu, Oke, Pak. Saya mau nggak sholat apa-apa. maghrib di sini, Pak. Bukan ragu. Nah, kalau Anda nggak ragu, nggak perlu jawaban Enggak, yang akan saya Anda di sini jawab, mau Anda sholat sampaikan ke Enggak, dilimpahkan saya ke mau sholat Pak maghrib. Farhan, begitu Ya, loh. saya mau ke sholat Ini kan maghrib. logika berpikir, bukan, Pak. Akal bukan sehat logika Anda berpikir. bagaimana? Kalau dalam Bible Bapak jelas mau gitu kiasan, Iya. mau apapun, yang jelas langit itu punya tiang. Iya, saya mau tanya sama Anda. Secara sains di mana ada langit itu bertiang. Nah, sekarang saya mau sholat maghrib dulu, Pak, di sini. Oke, saya jawab ya. Secara Apa metafor saya pun ya, secara metafor pun jelaskan apa maksud yang langit di dalam Bible. Silakan jelaskan. Ya, oke. Sebentar ya, Pak Farhan ya. Oke, Anda bertanya kepada saya untuk menjelaskan tiang langit itu pengertiannya seperti apa. Kira-kira begitu, Pak Emil? Silakan jawab. Ya, kamu semak-semak. Cocok. Iya, oke, baik. Saya ingin bertanya kepada Pak Emil, siapakah Kepada saya aja, si Pak. Ayub ini? Saya mau sholat maghrib, Mau sholat, Pak. Bapak nggak dengar ya? Mau sholat maghrib, ya? Mau sholat, Pak. Saya mau Sama sholat saya maghrib, saja, Mas. Pak. Silakan, Pak. Pertanyaannya Silakan, apa? silakan. Ke Pak Enak ya, Farhan aja, jawabannya Pak simple. Gondel, itu ke Pak Farhan, Pak Emil. Ya nggak apa-apa. ke Pak Farhan. Tetapi saya tetap Anda tanya menghormati. Ayub. Anda tanya Ayub. Saya oke, sama Pak Farhan aja deh, karena Ayub sudah yang di diminta mana ya. dulu? Sebentar, Pak Ceong, sebentar, Pak Ceong. Ayo satu-satu. Satu-satu. Tertib. Supaya tertib, enak. Kalau ke Pak Farhan ditujukan, jangan lagi sebut-sebut yang lain gitu. Ya, lanjut. Ya, terima kasih. Gondel, kamu sudah sholat maghrib belum? Sabar dulu, Pak Ceng. Pak Farhan, Anda mau sholat nggak ini? Saya kebetulan sudah sholat maghrib. Makanya Oh, saya sudah, tadi, ya. Saya dari tadi Oke. sudah masuk. Tapi Iya, saya iya. dengerin aja karena Iya. saya sholat dulu. Silakan. Baik, terima kasih Pak Farhan. Ya, sekarang melanjutkan dari pertanyaannya Saudara Emil ya. Minta penjelasan kepada saya tiang langit ya tadi ya kalau nggak salah ya. Saya ingin bertanya kepada Saudara Farhan, tolong Anda jelaskan kepada saya siapakah Ayub itu? Ayub di dalam kitab kami, di dalam kitab Al-Quran adalah seorang nabi. Udah cukup. Bagaimana Pak? Ayub di dalam kitab kami adalah seorang nabi. Ya, yang saya maksud pekerjaannya Ayub ini apa? Lalu kehidupannya bagaimana? Begitu. Nabi Ayub Baru sangat saya luar biasa. jawab dari Seseorang- pertanyaannya Saudara Emil Enggak. tadi. Begitu. Pertanyaan Bapak itu enggak terkorelasi. Yang ditanya adalah tiang langit. Justru Saya ini sangat esensial, Pak. Bapak, Karena apa? Sampean berhadapan sama Farhan yang tidak suka penari diksi, penari. Saya diksi tidak yang saya bertemu. tidak membuat satu diksi atau framing tidak. Sekarang jelaskan. Justru Kalau Anda bertanya kepada bertanya, saya, Anda harus tahu backgroundnya Sebentar, Pak. yang membuat itu siapa Oke, gitu. Ayub adalah seorang rasul. Dia ada dia seorang nabi di dalam agama Ya. kami. di Lalu dalam Al-Quran kami. pekerjaannya apa? Pekerjaannya apa?
Iya. Pekerjaannya adalah seorang pedagang, seorang wira swasta, dia adalah seorang yang kaya raya, akhirnya jatuh miskin, dan dia pernah menderita sakit yang parah, diobati oleh istrinya sampai menjual rambut, ya. Itu adalah di dalam kisah Islam. Sekarang itu sudah jawaban saya. Jawab pertanyaan tentang tiang langit itu apa? Atau metafor lah, kata metafor lah. Silakan jelaskan secara Sabar dulu, Pak Farhan, ya sabar dulu. Jangan di poin begitu dong. Pak, simple, so simple. Jangan menjadi Ya, penarik diksi. sabar Jawab aja, dulu. penarik diksi yang dimaksud itu apa? Apa Bapak ini sambil ngomong, buang waktu, killing time, buka-buka Google, nyari informasi? Sabar dulu Pak Farhan. Saya ini pakai handphone, jadi saya nggak bisa Yaudah, oke, silakan jawab. Sudah saya jawab. Ya, sabar dulu, ya. Kalau Anda menjawab berdasarkan kitab suci Anda, ya, sedangkan pertanyaan ini yang ditujukan kepada kitab suci Alkitab, bagaimana itu bisa menyambung? Nah, ya Anda itu disuruh jelaskan. Jelasin sesuai kitab Anda. Gondelan opo. Sekarang silahkan. Jadi saya begini, dengan hormat Pak jelaskan Farhan. langsung. Sabar dulu Pak Farhan, jangan Ya, dipotong-potong dulu dong. Ini Yaudah, saya belum silakan. selesai bicara nih. Iya, sabar. Kenapa Pak ya, Farhan, Kristen tolong tipikalnya kayak Anda sebutkan ayub yang berdasarkan pertanyaan Anda terhadap saya bahwa kenapa ada tiang langit. Anda sebutkan basic daripada Anda ayub ini. yang ada di Alkitab. Anda ini penari diksi benar-benar luar biasa. Saya menanyakan justru dari perspektif Bible dan perspektif isi neokortek Anda menjelaskan Tidak, Pak Farhan. tentang tiang langit. Loh, Saya katakan sekali lagi tidak. Anda menjawab sesuai dengan keyakinan Anda. Tetapi pertanyaan justru itu saya mempertanyakan yang Anda kepada ambil keyakinan dari Anda. kitab suci Alkitab. Nah, saya ingin bertanya kepada Anda, kalau Anda pertanyaannya itu berdasarkan dari Alkitab, tolong Anda sebutkan basic background-nya si Ayub ini siapa dia. Jangan Anda Anda yang jawab, menjelaskan. saya tanya di Ya udah. sini, lalu Anda jawab melalui Al-Quran. Wah, ini nggak fair dong. Anda bertanya kepada saya mengakui kitab Al-Quranul Karim sesuai dengan keyakinan saya. Sudah clear, ini adalah batas demarkasi antara kita. Kalau Al-Quran begitu, dan Bible. Silakan jawab versi Bible. Silakan. Saudara Farhan, kalau Anda bertanya tentang isi di Bible, saya Silakan juga jelaskan. ingin membalikkan dulu sebelum saya jelaskan. Tolong siapa Ayub ini kalau di dalam Alkitab ini? Astagfirullahaladzim, Masya Allah. Jangan dijawab berdasarkan di dalam Al-Quran. Tentunya tidak akan matching jawaban itu. Saya tidak Pak meminta Farhan. jawaban dari versi Al-Quran, tapi saya meminta dengan hormat Pak, dari versi Bible Anda, apa yang dimaksud dengan tiang langit. Silahkan jelaskan panjang lebar. Kami Iya, menunggu. karena nanti Kami kalau nanti- saya jelaskan terlebih dahulu, yang Nah, ini ini jawaban Anda letakkan dari awal, maka tidak akan ketemu dan tidak akan jawab masuk aja. di Kamu bisa jawab rasional atau Anda tidak. begitu. meremehkan Karena jawaban ini akan bertentangan dengan apa yang Anda imani, apa yang Anda yakini, sehingga tidak akan ketemu. Saya yang bertanya sekarang. Begitu, Pak Farhan. Menurut Bible itu gimana? Saya yang bertanya. Pano Peceng sebentar dulu, biar nggak salah paham. Bang Farhan, Pak Gondel ini kan sekarang bukan seperti yang dulu, kan gitu, karena dia meyakini ada 2.500 Tuhan. Terus dia sekarang berkeyakinan apa Pak Nopeceng tadi bilang? Semak. Jadi jangan dipaksa untuk Bible gitu Bang Farhan kan. Kemarin aja kita diskusi dia dipaksa Bible. Tidak sekarang tidak mewakili seutuhnya masalah. Saya tidak nggak apa-apa. Tapi ini bisa kita buat satu diskusi ya yang terbuka secara live ya. Saya ingin bertanya secara universal. Jadi saya tidak menyinggung sama sekali tentang kitab Anda. Kira-kira bisa, Bang Farhan? Silakan tanyakan apa yang perlu Anda tanyakan. Ya, gitu aja. Pertanyaan saya ulang aja seperti tadi. Kenapa dunia ini dipenuhi dengan lautan sebesar 70%? Itu sederhana itu. Sebentar, saya luruskan. Kita sehari-hari kan berhadapan dengan air. Sebentar, kalau saya Anda luruskan dari sini dulu. pasti tahu tadi jawabannya. Tadi namanya Pak Farhan dicatat. Silakan Pak Farhan.
Oke, saya akan menjelaskan kenapa air lebih banyak daripada daratan. Ya. Bukan, maksudnya kenapa air ini berasal dari mana yang ada di dunia ini? Yang mana notabene-nya kita ketahui air ini melebihi kapasitas melebihi 70% prosentasenya memenuhi di bumi ini. Jadi dia berasal dari mana sih? Air laut ini? Air laut. Oke, air laut itu sudah ini. Saya kasih Yang secara lain jangan air. ngomong ya, jawaban yang tadi itu ya. Oke, sebentar saya kasih bukti langsung. Sebentar. Saya berdasarkan kitab suci dan sen ya. Ini jangan dijawab pakai dengan kitab suci, Bang Farhan. Nanti akan terkorelasi. Pertanyaan sains kok dijawab dengan kitab suci. Ini kan hanya untuk menguji aja pengetahuan Anda sampai sejauh mana begitu. Justru saya menjawab ya. Jangan. Nggak boleh. Jangan dijawab dengan kitab suci. Kalau dijawab dengan kitab suci, berarti pertanyaan itu akan gugur. Karena pertanyaan ini murni sains. Begitu, Bang Sekarang saya tanya, Farhan. sains itu apa sih? Coba, Anda sepertinya pernah Sains itu adalah ilmu pengetahuan. ilmu Itu pengetahuan adalah terjemahan ilmu sains. pengetahuan itu batasan apa? Batasannya di mana sains itu yang dimaksud sains? Ya, ilmu pengetahuan bahwa manusia ini belajar dan belajar sehingga ilmu pengetahuannya bertambah, maka dia ingin untuk mengungkapkan rahasia alam ini. Nah, itu pengetahuan yang salah tentang sains, Pak. Sains adalah sebuah ilmu yang terus-menerus melalui perkembangan. Ada yang namanya pseudoscience. Pseudoscience ini adalah sains yang masih perkiraan, belum terbukti secara nyata. Ada yang namanya sains. Apa yang dimaksud sains? Sains tidak pernah mengungkapkan sebagai justifikasi kebenaran. Sains tidak pernah. Intinya bukan di situ, Bang Farhan. Bapak, tolong saya tahu siapa Anda. Dan saya sering diskusi Anda dengan Anda. Saya nggak pernah diskusi dengan Anda, Pak Farhan. Nama saya Gondel. Tolong diam Si dulu. Gondel tetap si Gondel, Pak Farhan. Gondel. Tolong diam Nah, dulu. itu nama saya. Kang Farhan, boleh saya sedikit aja? Silakan. Oke. Kamu kalau tahu air itu lebih banyak, berapa volumenya air di bumi itu? Cadangan air di planet bumi berapa menurutmu? Berapa liter? Menurut saya sih ini Pak Alif ya. Pak Alif ini bukan dia kamuflase dengan mengatakan bahwa dia sudah tidak ini apa-apa. Pak Gondel Jelas orang jawab, untuk Pak Gondel. mencari kesalahan. Bukan, Jadi gaya bahasanya Pak tidak Farhan. Anda jangan menjustifikasi saya dong. Saya Anda tidak nggak fair nih. menjustifikasi, tapi ketika saya membawa Al-Quranul Karim dan saya kaitkan korelasi. Saya tidak pernah menggiring opini. Bang Farhan, coba tanya Bang Farhan berapa persen? Coba udah diukur. Sedikit saja saya ya. Saya tanya ke Anda, Pak Gondel. Anda tahu tentang volume air berapa liter di planet bumi ini? Iya. Mungkin di hidrosfer, atmosfer, dan biosfer aja berapa kapasitasnya berapa gitu loh. Iya, jadi begini, Abang Adi A11K. Menurut ilmuwan yang ada di Siapa ilmuwannya? Ya, mereka adalah satu kumpulan yang mana mereka adalah seorang ahli di bidang itu. Oh, banyak. Ilmuwannya siapa? Pak Albert, lalu Pak Yos, Pak George, itu adalah ilmuwan-ilmuwan top. Salah satunya juga Albert Einstein, itu termasuk ilmuwan, Pak Adi. Bukankah mereka itu ilmuwan pohon mangga yang berapa kilo kemarin dicuri sama Pak Lop? Nah, sekarang apakah salah bahwa saya katakan bahwa prosentasenya air laut yang ada di dunia ini masih lebih sedikit dibandingkan dengan daratan? Pak Gondel, Nah, saya tidak mau terdistract dengan coba Anda. logika Sekarang Anda jawab dulu. bagaimana? Jawab Anda dulu tiang langit. Saya tahu ini adalah sebagai pengalian. Ini kamuflase dalam penari di sini kalau dalam ruang dialektika selalu seperti ini. Ya, Pak Farhan kan udah nggak bisa jawab tadi. Katanya Jawab saya apa? membuat diksi. Menjawab apa? Saya yang jawab, ya. William Nah, Walden. ini yang mana ini? Volume air di planet bumi. Rubei. Tadi saya bingung ini. Ini mau dengan Pak Farhan atau dengan Pak Adi? Dengan saya. Coba saya tanya dulu. Sabar dulu Pak Adi. Anda jangan memotong-memotong pembicaraan yang lagi sedang berlangsung.
Saya minta dengan hormat ya. Bukunya ini. Sabar dulu Pak Ade, sabar dulu. Biarkan Saya Bang mau Ade, tanya biarkan. sebentar, saya mau tanya. Biarkan Bang Ade, biarkan. Bang Farhan, apakah Anda sudah menyerah tidak bisa menjawab, lalu Anda limpahkan seperti Bang Emil menyerahkan Anda, lalu Anda menyerahkan ke Pak Ade? Kamu ini benar-benar seorang ini ya. Di dalam otak kamu itu ya, di dalam neokortek kamu itu penuh dengan asumsi dan kebencian. Jangan Dengan cara framing kayak justifikasi gitu. dong. Dengan framing kayak ya gitu. ampun. Ini si Farhan ini. Kamu Luar yang VOA, biasa, yang Pak VOA, Farhan yang ini. katanya VOA orang Islam, yang orang VOA orang Islam masih punya muka, kamu tampil di depan muka saya. Buktikan Pak VOA orang Farhan, sabar dulu. Teman masih Anda punya yang muka, kamu tampil di depan saya namanya, di Minian. yang namanya Pak Ade, Gondel gini boleh A11K, yang tadi Udah, itu dia kamu memotong, bahasa kamu. lalu bahasa menghandle kamu itu jawaban penuh dari dengan- orang yang penuh belum dengan- dijawab. Lalu saya mau Sekarang tanya ketegasan Pertanyaan Anda. pertanyaan saya lebih dulu Saya dari kan pertanyaan betul Anda. bertanya kepada Pertanyaan Anda. saya lebih dulu daripada Anda. Tiang langit menurut Bible Sabar Anda. dulu Pak Farhan, sabar, Saya tidak sabar. ini. Silakan Bang jawab. Farhan, Bang Farhan, ini pengalihan. Ini Saya harus bisa tahu, jawab, saya terus bukan orang. dialihkan. Kamu sama Jangan. Farhan nggak bisa mendistract gitu. Jawab sekarang tiang langit seperti apa menurut Bible Anda. Silakan jawab sekarang. Saya tidak akan pernah Ini kok distract. Kamu sekarang mau kok udah ngomong mulai tidak main pernah distract. mute-mutean begini ya? Sekarang Saya jawab Di pertanyaan mute saya. saya. Sekarang jawab. Saya Ya, tidak bisa baik. distract mau lari kemanapun. Jawab pertanyaan itu. Pak Farhan yang terhormat, saudaraku, Anda tadi sebelum menjawab sudah didahului dengan Bapak Ade A11K. Lalu saya bertanya, saya nggak gagal paham ini, saya bertanya, apakah Pak Farhan mau melimpahkan selain jawaban Bang itu ke Farhan Pak dilarang Ade? ngomong. Oke, sekarang selain Bang Farhan dilarang ngomong. Ini jadi jadi apa namanya? Jadi ini. Selain Framing Bang Farhan dia dilarang ngomong. framing. Tidak framing, memang realitasnya seperti ini. Memang realitasnya seperti ini. Pak Emil tadi jelas-jelas sudah menyerahkan ke Pak Farhan. Lalu Pak Farhan belum menjawab, lalu dipotong dengan Pak Ade A11K. Kan betul. Saya ingin menegaskan. Tadarus masuk room 1. Ya, oke Bang Farhan, lanjut Bang Farhan. Sabar Pak Farhan. Pak Gundel, saya Ya, tanya pelan. siap Pak Gundel. Farhan. Ya, dengarkan dulu. Ya. Yang bijaksana Saya- dong Pak Farhan. saya Jangan selalu bertanya memframing kepada dan Anda. menjustifikasi orang. Anda Saya- kan bukan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Kamu bisa diam nggak ketika orang lain bicara? Siap-siap Pak Farhan, siap. Silakan. Saya kupas isi neokortek Anda. Sekarang saya tanya, pertanyaan saya belum Anda jawab, kamu lemparkan pertanyaan. Kamu tahu nggak ilmu apa itu namanya? Itu namanya adalah sofisme. Paham kamu sofisme apa? Orang yang berkata seolah-olah benar mengalihkan pembicaraan padahal untuk tipu daya. Baca di Google. Itu tipikal kamu. Saya bertanya, orang di dalam ruang dialektika apa yang ditanya itu yang dijawab. Anda membuat tesis, nanti akan saya buat antitesis. Setelah itu kita membuat sintetis. Bukti mana yang lebih terkorelasi dengan pembuktian universal. Itu yang namanya dialektika akademis. Sekarang saya tanya sama Anda. Jawab dulu, jangan bertanya. Nanti kita ketika masuk ke ranah sintetis baru Anda nanti bisa mengkorelasikan. Apa maksud dari Bible Anda yang mengatakan tiang langit? Silakan jawab. Tidak ada pertanyaan, langsung jawaban. Silakan. Saya di mute. Sorry. Jawabnya terlambat. Oke. Baik. Bapak Farhan yang terhormat, Anda kan salah satu yang suka masuk di grup-grup debat ya. Jadi jam terbang Anda saya kira tinggi dan semoga Anda semakin bijaksana ya di dalam memberikan julukan kepada orang. Tapi nggak apa-apa. Saya memang harus diajarkan hukum kasih di dalam agama saya ya. Keyakinan saya tentunya. Supaya diskusi ini enak, berjalan, dan bisa diterima, Anda juga bisa menerima, saya pun juga bisa menerima, lalu statement saya bisa masuk di logika Anda. Itu bagus ya, saya kira. Nah, sekarang Bapak Farhan yang terhormat,
tolong Anda sebutkan basic pekerjaannya Ayub itu berdasarkan Bible. Astagfirullahaladzim. Kamu paham nggak Pak? Saya pelan. Silakan apapun pekerjaannya, mau tukang bakso kok, tukang cendol kayak ya. Saya bilang di ruang dialektika ketika ada yang bertanya itu jawab, kewajiban Anda menjawab, bukan bertanya lagi. Jangan jadi penari diksi dan mendistract dengan saya. Saya tidak bisa kamu kayak gituin. Dan nggak akan pernah saya jawab. Jawab sesuai dengan kapasitas dan pengetahuan Anda. Silakan. Ya sabar toh Pak Farhan, ini kan sifatnya dialog yang tidak resmi, ya kan. Jadi ini kan pertanyaan, taruhlah bukan satu pertandingan untuk mencari menang dan kalah. Jadi saya harap Pak Farhan lebih bijaksana di dalam berkata-kata, ya kan. Oke, saya mau tanya sama Pak Farhan, siapa Ayub itu menurut di Bible itu? Karena pertanyaan ini yang Anda tanyakan berdasarkan di Bible, lalu Anda jawab si Ayub ini Anda jawab berdasarkan kitab keyakinan yang Anda imani. Itu tidak akan nyambung, Pak Farhan. Oke, saya tidak tahu. nyambung. Saya jawabannya adalah Ayub tukang bakso. Udah, terserah salah apa enggak. Sekarang jelaskan menurut Anda. Silakan. Nah, ini kan satu jawaban yang ini ya. Kalau Anda tidak tahu sebelum Anda bertanya kepada sesuatu yang sifatnya itu adalah yang membutuhkan satu penalaran yang tinggi, menurut saya atau hemat saya, idealnya Anda sebagai seorang cendekiawan Muslim, Anda harus belajar dulu. Anda saya kasih waktu, tidak ada masalah. Sekarang jawab. Kira-kira begitu jawaban saya Pak Farhan. Berarti nggak ada jawaban untuk tiang langit? Bukan tidak ada jawaban, karena tidak kemampuan Anda untuk menerangkan kepada saya siapa si Ayub itu yang tertulis di Bible. Saya sudah jawab Ayub itu tukang bakso. Kalau salah, jelaskan saya dan apa yang ada di dalam kitab Ayub, tiang langit. Silakan. Kamu nggak bisa mendistract saya. Silakan jelaskan. Kalau kamu nggak bisa jawab, silakan nggak bisa jawab. Bilang aja gini. Silakan. Oh jangan Pak Farhan, saya bukan seperti Apakah ada ketika dosen ditanya sama mahasiswanya, Pak saya mau bertanya teori ini Pak, oh kamu mau bertanya sama saya, teorinya seperti ini, kamu tahu asalnya dari mana? Ada pertanyaan seperti itu, ada ruang diskusi seperti itu. Sabar Anda Pak jangan Farhan. enggak. Saya dengan orang seperti tipikal sama kamu itu harus distreng. Arti distreng di sini adalah ayo jawab ya atau tidak, mampu atau tidak. Kamu bukan berhadapan dengan orang lain. Farhan nggak bisa terdistract seperti itu. Sekarang jawab. Kalau nggak bisa, bilang Pak Farhan ini termasuk kategori orang yang frontal, sehingga apa yang nanti saya bicarakan terkait masalah pertanyaan Anda itu tidak akan nyambung, karena segala sesuatu itu Anda hubungkan dengan bisa jawab apa suci enggak? Anda. Bisa jawab apa enggak? Tapi Anda harus menjawab Pak Farhan. Masa Ayub jadi tukang bakso? Itu logika Anda tukang pijat gimana? lah. Sekarang jawab. Ayub itu Zaman dahulu nggak ada tukang bakso, Pak Farhan. Anda bukan pelaku sejarah, bukan saksi sejarah loh, Pak Farhan. Udah, nggak bisa jawab dah, udah bisa jawab dah. Ganti aja, move on. Oke, saya nggak bisa jawab. Kan saya udah bilang nggak bisa jawab. Sekarang jawaban menurut kamu, silakan. Apa itu tiang langit dan siapa Ayub? Silakan. Nah, Anda sebelum bertanya, Anda harus tahu dulu siapa si Ayub itu yang sebenarnya. Oke, sudah. Kristen, kayak gini kamu banggain dengan ilmu ngeles kayak gitu, ya? Apakah kalian diajarkan untuk seperti ini? Silakan kamu tanya kepada saya akan jawab dengan pasti. Itu namanya orang yang berdialog dengan yakin kebenaran kitabnya. Paham? Ya, kita memang Amburadul kayak diajari. gitu kamu jadikan landasan. Makanya kamu nggak berani jawab dengan muter-muter. No, kamu bukan berhadapan dengan yang lain. Saya bukan Pak orang. Saya tergantung Farhan. tipikal lawan saya. Ketika tipikal lawan saya jantan dalam berdiskusi, dia baik, saya akan berbaik. Tapi dengan tipikal kamu, ya ular beludak seperti ini, saya nggak akan pernah bisa baik. Ya. Pak Kalau Farhan kamu nggak yang suka, silakan keluar. terhormat. Sabar Pak Farhan, Bang Jimmy, sabar. di ruang satu itu kalau mau ngaji, Bang Jimmy. Pak Farhan kalau ada masalah di rumah jangan dibawa Zoom. Saya bukan masalah. Otak Anda itu udah bisa saya taker dengan kapasitas Anda untuk ngeles. Penari diksi macam Anda ini sudah biasa saya hadapin di dunia nyata malah. Saya ini ketika berdiskusi, ketika saya di sospol, saya berhadapan muka mengeluarkan tesis, antitesis, dan sintetis berdasarkan logika kita. Bukan Harus tipikal rendah muter-muter hati kayak Pak gitu. Farhan, harus Masa rendah tipikal hati. debat seperti ini muter-muter. Sebentar semua. Bang Jimmy kalau mau ngaji di ruang satu.
Bang Jimmy, siapa yang mengajar di ruang 1 breakout? Di room 1 ya, di breakout room ya. Kitab amburadul kamu jadiin landasan, kamu bingung untuk menjawabnya. Ini hermeneutika apa kayak ngelesnya ketulungan kali. Ini kalau kayak gini dari diskusi ini sama dengan kita diskusi sama si apa? Tahu pikir gua bodoh apa? Iya. Ditanya apa, jawabnya apa. Jadi gini lah, kalau nggak punya ilmu itu sok punya ilmu. Gitu loh. Jadi ini orang yang model tipe-tipe sofisme. Jadi dia ketika nggak bisa menjawab, mengalihkan kemana-mana untuk tipu daya. Orang-orang seperti ini, karakter seperti ini di ranah diskusi model apa itu? Emang nggak ada Kristen yang lebih pintar apa? Karena apa? Karena dalam Bible mereka itu nggak bisa menjawab. Nah, ketika kita balik dia nanya tentang masalah itu apa sperma yang dipancarkan di antara tulang sulbi, kita balikkan kepada mereka sendiri. Ada nggak dalam Bible tentang penciptaan manusia? Jadi sekarang di dalam analogi, saya analogikan begini. Kalau misalnya Anda bertanya filmnya James Bond, sedangkan Anda sendiri tidak pernah mengikuti, lalu Anda bertanya, Anda ambil cuplikan dari film tersebut, lalu Anda nggak melihat, nggak tahu jalan ceritanya seperti bla 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 bagaimana, lalu Anda langsung menjustifikasi saya, katanya muter-muter. Kayak anjing Udah. Ini ada siapa nih ya? Ferguson itu siapa ini? Pengikut Yesus. Speak up. Bukan. Ada Damian juga tadi kok. Damian masuk. Ini udah kabur dia. Enggak, yang pengikut Yesus itu siapa? Itu ada yang kemarin yang dia diskusi sama Bang Zuma itu, sama Guru Zuma itu. Siapa ya? Coba speak up. Halo. Pengikut Yesus. Dia chat mulu, dia chat nih malah. Bang Ade udah dibuka tuh Bang Ade ininya. Apakah mute-nya Bang Ade? Enggak ada yang Aku debater handal Kristen katanya itu pengikut Yesus. Ya silakan. Kalau berani ngomong. Aku hormati, aku hargai, nggak apa-apa di mute. Tapi jangan chat disable juga kali. Yang bisa ngechat, aku nggak bisa ngechat, aduh. Kayak juga nggak bisa ngechat tadi. Aduh. Pengikut Yesus silakan, ayo. Silakan. Jangan terbawa ini ya para Ikhwan Fillah, jangan terbawa oleh model-model ular beludak, bukan apa-apa. Dia jelas tipikalnya hanya mencari kesalahan, ketika dia ditanya dia dia akan muter-muter. Itu tipikal pengkhianat malah. Bukan pengkhianat. Tipe-tipe pengecut. Enggak berani. Meong ini enggak ada levelnya buat Bang Farhan. Enggak level sama Bang Farhan, enggak usah ditanggapi. Halo pengikut Yesus, silakan. Kita nggak boleh ngeklaim, tapi dia ngeklaim dari tadi udah ngomong nuduh lari lah, udah ngomong nuduh ini nuduh itulah, giliran kita nggak boleh, kan lucu. Rata-rata niatan kayak gini. Saya setuju tiang langit itu adalah bahasa metafor, tapi salah dalam penempatan dalam kosakata KBBI. Contoh metafor itu adalah dinisbatkan, karena kan Tuhan yang berfirman. Contoh Bang Farhan, jangan menyimpulkan. Saya nggak berbicara sama kamu. Kamu jangan asumsi. Sekarang kalau kamu jawab tadi, kamu itu nggak bagus loh Bang Farhan. Itu yang suka menyimpulkan ke orang, tapi giliran ente disimpulkan nggak mau, kan lucu kamu. Nggak boleh, itu namanya menyimpulkan berdasarkan asumsi, berdasarkan akal sehatnya dia, yang mana dia tidak bisa menjawab latar belakang daripada Ayub berdasarkan di kitab suci, di Alkitab atau di Bible. Bagaimana Anda berani sembrono seperti itu, lalu Anda menjustifikasi bahwa kitab orang itu adalah salah. Suara kamu jangan bijaksana, itu tidak bijaksana. Suara kamu mic-nya mentang-mentang tinggi, dengarkan dulu. Ya. Berarti Anda ini bukan seorang debater. Kalau debater itu seperti Bang Suma itu bagus. Kalau kamu jualan es saja ke gereja kayak dulu. Logikanya. Anda maaf, tidak saya layani karena jawaban Anda itu seperti orang kampungan ya. Mohon maaf, Anda bukan level saya. Tapi kalau sama Farhan yang namanya sudah terkenal, yang seperti dia klaim Indonesia dari ujung ke ujung, Bang Farhan mengklaim mendeklarasikan diri, tapi dari jawaban yang apa sekarang yang Anda saya dengar
Berarti itu sama Kalau dengan saya asumsi, Bang Farhan. Pak, sebentar, Pak. Ya, Sabar, Bang Farhan. kamu di Zoom Muslim dikasih waktu begitu luas. Beda sama saya di Kristen selalu dikik. Sekarang saya tanya, kalau kamu bertanya kepada saya contohnya, saya memakai parameter Anda. Sekarang kamu bertanya, jumlah air itu sebenarnya berapa jumlahnya dan asalnya dari mana? Kalau saya tanya dengan parameter Anda, ya udah hitungin saja airnya itu dulu, nanti baru saya jawab. Itu kan jawaban orang gila. Parameternya ini yang saya pakai tuh parameter kamu loh. Ketika saya tanya tiang langit dan kamu menanyakan pekerjaan Ayub loh. Saya tanya, kamu sekarang tadi kan bertanya tentang air. Kalau saya jawab dengan parameter Anda, ya, kamu bertanya tentang air, kenapa lebih banyak? Siapa bilang lebih banyak? Coba hitungin dulu airnya. Coba kalau saya balik seperti itu, Pak, saya bukan anak kecil dalam ranah diskusi, bahkan bukan aja di diskusi Zoom, Pak. Diskusi dunia nyata pun saya jalanin, Pak. Nggak ada Pak orang menjawab seperti itu. Kalau orang itu yang jantan. Oh ya, saya nggak tahu. Atau semampu Anda jawab. Bukan Anda nggak bisa Bang menjawab. Farhan, baik ya. Udah, saya tidak perlu jawaban Anda. Loh, saya jelaskan, Pak Farhan, daripada Anda nanti memframing, mengasumsi, dan juga terakhir menjustifikasi. Silakan jawab tentang. Itu kan nggak bagus buat Bang Farhan. Silakan jawab tentang tiang langit. Iya, baik. Saya sedikit cerita tentang Ayub yang ada di Bible ya. Singkat saja, Ayub itu pekerjaan sehari-harinya adalah seorang penyair. Seorang penyair. Jadi bahasa penyair itu dia bahasanya kadang-kadang bukan bahasa seperti yang bahasa ilmiah ya, yang 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tetapi setidak-tidaknya dia menunjukkan berdasarkan yang kemampuan di dalam berpantun, kemampuan di dalam bersyair, sehingga dia hanya menggambarkan. Tetapi setidak-tidaknya kalau mau saya jelaskan ya, banyaklah yang mempermasalahkan ayat tersebut ya, tanpa mengkaji terlebih dahulu. Apakah bentuk langit yang ada di dalam Bible ataukah pada pengetahuan. Sehingga seperti mereka yang di luar itu, langit itu keras, di mana tiang yang digunakan juga haruslah keras seperti langit yang terdapat dalam kepercayaan mereka pada saat itu atau pada saat ini, atau mungkin seperti Bang Farhan. Tiang langit di dalam Bible bukanlah seperti tiang konkret atau tiang kayu, jauh sekali tiang besi yang digunakan untuk menyangga. Tetapi penjelasannya adalah gumpalan awan itu sendiri yang menyerupai tiang langit. Untuk mengetahui lebih lanjut, marilah kita mengkaji langit tersebut yang berdasarkan di Bible. Seperti di kitab Kejadian pasal 1 ayat 6 ya, kurang lebihnya begini. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu saya lanjutkan lagi di pasal 1 ayat 8. Lalu Allah menamai cakrawala itu adalah langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang kedua. Begitu Bang Farhan jawabannya. Oke, jadi tiang langit jangan Anda samakan dengan kejadian seperti apa yang ada di pengetahuan Anda yang sangat minim ini. Coba di-share. Coba di-share. Sebentar, Pak. Maaf loh Bang Farhan, maaf. Pak Fahmi. Dia tadi memframing saya, otak saya minim. Oke, nggak apa-apa. Kalau Anda menjawab, saya pasti pelan. Saya ini tipikalnya ilmu pegas, Pak. Anda menekan saya akan lebih kencang menekannya. Tapi saya rendah hati, Bang Farhan. Oke, sebentar. Anda ngomong tadi nggak saya jawab. Kalau jawaban Anda, kan tadi saya bilang, saya paham ini sebenarnya ayat metafor. Tidak seperti tiang pada kenyataannya. Literally seperti tiang itu, enggak, saya paham. Tapi yang saya tanyakan, karena di Al-Quran pun juga ada matahari tenggelam di lumpur hitam. Tapi jelas di situ mukhotobnya, jelas Allah berbicara dengan Nabi Zulkarnain. Manusia memandang langit ketika tenggelam di dalam senja, matahari hampir tenggelam. Itu memang laut itu seperti kehitam-hitaman di ufuk itu ya. Nah, itu adalah sebagai ayat yang dinisbatkan.
Allah berfirman mukhotobnya Nabi Zulkarnain. Pandangan itu bukan pandangan Allah, tapi pandangan Nabi Zulkarnain. Nah, itu yang dibilang ayat metafor, bukan ayat literal bahwa itu adalah tenggelam di lumpur hitam atau tiang langit. Saya paham banget. Saya udah paham ini. Tetapi kalau Anda mengatakan itu adalah gumpalan-gumpalan awan, ini yang perlu kita pertanyakan. Adakah secara bukti real gumpalan-gumpalan awan itu membentuk seperti tiang? Ini bukan tiang yang literal ya. Saya paham arah itu. Saya minta bukti awan-awan gumpalan itu pernah sampai ke ujung dari ujung langit sampai ujung bumi, karena tiang itu pasti berujung seperti itu. Saya tahu bahwa itu adalah gumpalan. Silakan jelaskan dari mana penjelasan bahwa itu dari sudut pandang mana, dari perspektif Ayub atau dari perspektif Tuhan Anda. Silakan. Iya, baik. Jadi Ayub itu adalah seorang pekerjaannya sehari-harinya dia adalah seorang penyair ya. Jadi bahasanya penyair ini memang Anda tidak memahami. Seperti jangan-jangan jauh-jauh seperti kalau kita mengambil contoh seperti Ayub ya, yang sekarang aja para penyair itu belum tentu bisa Anda terima oleh ilmu yang Anda miliki. Karena ini adalah berbeda, spektrumnya berbeda. Jadi kalau Anda mengejar bahwa tiang langit itu berdasarkan ilmu pengetahuan, jelas nggak nyambung. Karena mengingat basicnya Ayub yang berdasarkan di Bible, bukan di kitab Anda, itu beliau adalah seorang penyair. Pujangga dia itu pekerjaannya. Bagaimana Anda memaksa dengan kata-kata tiang langit itu seperti apa ilmu pengetahuan yang Anda miliki yang jelas-jelas basicnya sangat-sangat berbeda. Kira-kira itu. Oke, Pak gantian ya Pak ya. Kalau mau tahu, saya juga penyair Pak. Saya bisa menuliskan puisi sehari 5 kali. Kalau Anda penyair, harusnya pertanyaan ini tidak Anda cetuskan. Karena Anda berarti itu menandakan bahwa Anda tidak mengerti apa-apa tentang syair ini. Saya menghargai Anda loh Pak. Ketika Anda berbicara saya diam. Oh ya, silakan. Ini yang enggak, tidak sopan. soalnya Anda mengklaim diri Anda sebagai seorang penyair. Saya tidak pernah tahu Anda pernah membuat satu karya tulis atau yang semacamnya di dalam dunia internasional ataupun di dalam tingkat domestik. Gondel, tadi Anda katakan Anda rendah hati, berdisiplinlah ketika berdialog. Orang Enggak, lain ngomong, kau diam. Baik, silakan. Etika Anda Kristen di mana nih? Saya sudah, kan saya bilang Pak Gundel, ketika Anda sopan, saya sopan. Ini saya sopan Bang. Saya itu orangnya seperti pegas gitu Pak ya. Ketika Anda mengatakan bahwa itu bahasa penyair, oke, saya juga bisa mengklaim penyair, saya bisa membuat puisi. Kalau tidak saya publikasikan ya nggak masalah, saya buat puisi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya mencoba mengelaborasi dari jawaban Anda bahwa yang dimaksud tiang itu adalah gumpalan-gumpalan awan. Sekarang saya minta tunjukkan kepada saya ada penemuan gumpalan-gumpalan itu seperti terlihat tiang langit. Seperti terlihat tiang langit. Tadi sudah saya kasih komparasi kepada ayat Zulkarnain. Pandangan mata Zulkarnain, bukan mukhotobnya itu adalah ketika Allah berfirman kepada Zulkarnain. Jadi ya di situ subjeknya ya, objeknya adalah Zulkarnain melihatnya ketika matahari tenggelam itu seperti lumpur hitam. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Di sini si Ayub ini ketika ayat ini atau syair ini ya prosa ini dicetuskan ayat ini, itu siapa yang mendengar dimukhotobkan atau mukhotob itu apa ya kalau bahasa Indonesianya, pokoknya seperti siapa yang melihat itu seperti ada gumpalan-gumpalan awan. Itu jawaban Anda loh ya, saya mengelaborasi jawaban Anda seperti gumpalan-gumpalan awan yang terlihat seperti langit. Pernah nggak terjadi sebuah fenomena di dunia ini gumpalan-gumpalan awan itu membentuk seperti tiang langit? Silakan. Iya, baik. Akan saya jawab ya. Anda mengatakan bahwa pernahkah saya, si Gondel, pernah menyaksikan gumpalan itu seperti awan yang berubah seperti tiang langit. Saya katakan sekali lagi, mudah-mudahan Anda mengerti akan bahasa Indonesia dan Anda bisa mencerna dengan baik.
Saya katakan tadi bahwa Ayub ini dia adalah pekerjaannya seorang penyair. Kalau Anda bisa memahami kalimat itu, saya kira Anda tidak akan mengintimidasi kalimat tiang langit. Kalau Anda ingin meminta bukti kepada saya bahwa awan itu seperti tiang langit, kemungkinan besar di belahan-belahan bumi sana, yang Anda dan saya yang berada di sini tidak mengetahui kejadian-kejadian tersebut, karena itu satu hal kejadian alam ya, kejadian alam, sehingga awan itu seakan-akan dengan mata telanjang kita melihat bahwa awan yang bergumpal-gumpal itu dari bawah sampai ke atas seperti tiang langit. Itu kemungkinan ada, atau juga kemungkinan tidak ada. Karena memang jujur aja saya selama hidup tidak pernah menyaksikan. Tetapi bukan berarti tidak ada sama sekali kemungkinan di belahan Yang bumi langit yang itu lain angin atau topan. tahun berapa. Mesti dibantuin ini mah gimana sih? Nah, ini toh dipotong-potong ya. Aku sama bantuin, tiang langit itu angin topan, tiang awan ya, angin topan puting beliung tuh tiang langit. Dah tuh aku bantuin, lanjut. Oh begitu, ya silakan. Terima kasih. Bos, Nah, betul dong. jadi Pak Farhan, Bos, apa yang Anda katakan betul tadi, dong. apakah saya pernah menyaksikan? Saya tidak pernah. Ganti orang, ganti topik dong. Dari tadi siang kok Pak Gondol terus. Lebih Oh inilah. iya, ya oke, silakan. Jadi Pak, putus saja. Oke, saya memahami bahwa itu adalah bahasa prosa, ya syair, dan itu adalah metafor di sini ya. Saya memahami, dari awal saya memahami. Artinya itu adalah ayat yang tidak ada korelasinya dengan sains berarti ya Pak ya. Nah, saya minta contoh satu saja Pak, yang Anda anggap, ya berarti itu kita lupakan. Yang Anda anggap paling saintis, paling sains ya, sorry bukan saintis, paling sains di dalam Bible Anda. Yang menurut Anda paling, oh ini ayat yang benar-benar kebenaran sejati tentang sains. Tunjukkan satu ayat saja, kita elaborasi dan nanti saya korelasikan. Kalau Anda juga ini parameter, saya adil. Anda ini parameter yang kita buat berdua ya. Kita buat satu ayat, bawa satu ayat yang benar-benar mengkorelasikan kebenaran sains saat ini dikorelasikan dengan kitab suci kita masing-masing. Silakan bawakan satu ayat, bebas. Saya juga akan membawakan satu ayat, bebas. Masing-masing ayat itu kita elaborasi. Silakan tunjukkan ayat yang paling sains di dalam Bible Anda. Silakan. Aku bantu. Kejadian 1 nomor 9 dan kejadian 1 nomor 14. Jadi tumbuhan duluan ada sebelum matahari. Nah, itu sains. Ayo Pak, tunjukkan. Ayo kita adu. Berani Anda menunjukkan? Kamu sama saya diskusi. Saya itu bukan orang yang suka muter-muter. To the point aja. Ayo, bawa satu ayat yang benar-benar sains menurut Bible Anda. Pak Gondel, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah yang baru bergabung Pak Farhan. Slayer Command Center dan Zoom MDM. Lanjut. Kenapa kebingungan Pak Gondel? Ayo bawa satu ayat yang benar-benar sains dan saya juga nanti bawa satu ayat tentang saya. Jadi kita adil. Saya tidak memperlakukan yang lebih penting enggak, tapi adil. Parameter kita sama. Silakan kamu nanti bisa mengkritisi ayat saya mengkritisi ayat Anda. Ada Tuhan pencipta dikandung ciptaannya, itu sains. Aku hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1, dar. Kalah sudah, tidak ada scientific di Biblos. Sekarang kan? kita lanjut. Ada Bang. Ada. Itu cara diskusi. Mematahkan orang yang suka muter-muter tuh caranya kayak gitu. Terima kasih Pak Gondel sudah diskusi dengan ya, Farhan. akhirnya Farhan menang, Islam menang. Kelelawar itu sejenis burung. Itu Sabar sains. dulu, orang belum menjawab kok sudah di Kelelawar sejenis burung itu ada tuh. Enggak, aku maksudnya bercanda, Brethren Gondelan supaya bisa lanjut ke pengikut Yesus. Yuk, pengikut Yesus. Jadi terima kasih ya. Jadi seperti yang saya katakan tadi di kitab Ayub ya, pasal 26 ayat 7, lalu di kitab Mazmur pasal 19 ayat 7 yang menyatakan bahwa matahari, bulan, dan bumi semua mempunyai sirkuit
Ya, Coba dong Pak itu. ayatnya. Yang mana? Yang Itu satu ayat aja Pak. Yang paling sains. Satu ayat yang paling sains kamu share. Kita ini. Mazmur 19:7 mah bukannya Torah itu sempurna ya? Atau jadi salah? begini, Bang Farhan yang terhormat, banyak kaum sekuler ya yang Di mana ayatnya dibawakan satu? Pidato lagi. menyatakan bahwa Pidato. sabar Tanya, dulu, di mana waduh. ayatnya? Biar Ini kita saya uji belum ini. selesai, Bang Emil, belum selesai. Aduh. Begini ke cara Anda berdiskusi dengan orang? Enggak, bukan begitu. Gondok. Belum Gantian, selesai Bang, kok sudah Bang Pak Gendul, Farhan. Pak Gendul udah istirahat dulu Pak Gendul. Saya kasihan sama Udah. Anda. Saya menghormati Anda sebagai lebih tua. Bukan ini. Ya udah dia Silakan yang lain. dari siang Gantian. tadi gantian lah sama yang lain. Ya, Gondelan kan mau ketemu Guru Nazuma ya? Nantilah Ya. aman itu. Di mana? Di MMCI ntar. Tolong dong itu chatnya, linknya. Ya belum, kalau sekarang belum. Nanti linknya tolong di chat Nanti ya. standby sini dulu aja ya, nanti di chat Zoom. Kalau Ayo begini, Yesus silahkan. Kalau begini diskusi sama Guru Nazuma, kami yang di luar ketawa dengar ini. Ya nanti kita buktikan, Nah, bukti menurut bukti silakan Bang Kores atau siapa tolong tampilkan surat Yasin ayat 38 dong. Saya harus Ayo yang pakai handphone. Aku saya harus membuktikan surat Yasin. Yasin 38. Kebenaran yang ini Gondolan jangan nyaut ya. Kalau yang nyaut pengikut Yesus aja. Oh ya, siap. Ya, saya nyimak aja. Enggak, aku mau bantu Gondola tentang ayat saya nanti saya buktikan dengan Wahyu 9 ya. Wahyu 9 itu ada belalang segede kuda itu. Nah, ini ya. Wasamsu tajri mustaqorillaha. Dzalika taqdirul azizil alim. Tuh, tolong di share screen. Dan matahari berjalan di tempat peredarannya, di porosnya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa mengetahui. Sains 100%, 100% tidak teragukan lagi. Itulah namanya memberikan bukti, Pak Gondela. Cara berdiskusi seperti itu, to the point ayat, silakan patahkan dengan cara sains dari manapun. Itu yang menunjukkan kebenaran Al-Qur'anul Karim kami. Kenapa ketika saya berdebat begitu yakin? Karena Al-Qur'an itu memberikan data yang begitu luar biasa. Tajri mustaqorillaha dzalika taqdirul azizil alim. Sesungguhnya matahari berjalan di tempat peredarannya atau porosnya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha mengetahui. Silakan tunjukkan ada saintis yang luar biasa yang mematahkan teori ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Itu yang namanya diskusi, mengelaborasi dan mengkritisi. Saya membuat tesis, Anda membuat antitesis. Yuk kita bersintetis. Siapa yang lebih kuat argumentasinya dan tidak terpatahkan. Itu dialog yang pintar di ruang dialektika yang akademis. Ya, Pak Gondel, sebagai pelajaran buat Anda, saya kasih pelajaran 1 SKS gratis buat saya. Terima kasih. Silakan yang lanjut yang Ivan pelajaran. Oke, saya jawab Bang Farhan. Kan jangan Gondolan yang nyaut. Gondolan udah Oh, jangan Gondel. Oh iya. Soalnya dia tadi menyebut nama saya. Oh, Arya Farhan masih mau ini? Ya? Iyalah. Udahlah. Kalau misalnya saya pengikut diberi Yesusnya waktu, juga diam aja. saya kalau diberi nanti sebentar lagi pengikut Yesus, silakan. Cuma karena Bang Farhan menyebut-nyebut nama saya di dalam situ, jadi otomatis saya setidak-tidaknya harus menjawab begitu kan. Pak Gantole, itu Wahyu 9 itu ayat sains itu. Benar. Jadi ya Alkitab juga telah memberitahu kepada kita pada 2000 tahun yang lalu, sebelum hal ini diketahui, bahwa bumi digantungkan di ruang angkasa, yaitu yang tertulis di kitab Ayub pasal 26 ayat 7, yang tertulis mengatakan bahwa Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Dan ini yang jelas tidak terbantahkan, padahal pada saat itu, pada zaman itu, ilmu sains belum bisa membuktikan. Karena itu kejadiannya 2000 tahun yang lalu. Bahkan itu Ayub itu adalah kitab yang tua. Kitab yang tertua ya, begitu. Lalu juga seperti di Mazmur tadi, gravitasi bumi kan banyak sekarang.
Kamu mau saya kasih ayat tentang itu yang lebih spesifik lagi? Al-Quran menyebut tentang bagaimana posisi bumi. Sabar. Saya belum selesai. Tapi saya tidak tertarik menghormati sih sama Anda. Pak Gantole karena bahasa Anda terlalu apa? Saya tidak suka Ya, dengan lawan saya diskusi yang menghormati menarik. Anda pun juga harus menghormati saya dong. Itu namanya etika di dalam orang berdiskusi. Anda Jadi memakai orang etika belum tadi, Anda selesai pakai jangan etika enggak? dipotong-potong. Ketika Anda Begitu memotong, Bang Farhan yang terhormat. ketika Anda memotong saya tadi Anda pakai etika. Apa lupa etika Anda kamu taruh di mana? Nah ini. Oke, langsung aja, langsung Pak itu, Pak. Iya, baik. Iya. Jadi di kitab Apa yang Mazmur. saintifik itu? Apa yang saintifik dari ayat ini? Ya. Apa Ya itu yang pembuktian saintifik? sains, Pak. Apa yang Pembuktian saintifik? sains. Bumi menggantung pada kapan? Itu Jadi ya, ya, Allah itu membentangkan ya utara di atas kekosongan. Itu Oke. tulisannya seperti itu. Ya, Dan terus? menggantungkan bumi pada kehampaan. Oke. Kan betul, bumi kan tergantung di planet kehampaan. Salah. Ya. Bumi tertarik oleh gravitasi matahari. Matahari berputar mengelilingi galaksi Bima Sakti. Ini menceritakan tentang The kitab sun, in fact, our whole solar kitab system. sebelum tahun 0, Pak. Jadi bisa dikatakan 5.500 tahun yang lalu. Sebentar, Sedangkan kitab Anda keluar dari abad ke-6 sampai abad ke-7. Anda membuat Jadi dunia tesis. ilmu pengetahuan lebih maju. Ya, Anda membuat itu adalah tesis. satu catatan kecil yang perlu Anda ketahui. Anda membuat Kitab tesis, ini tapi sebelum Masehi. Anda Sebelum membuat- Masehi sudah Sebentar, dicetuskan seperti itu. Gantian Pak Nah, Gantole. sabar dulu, gantian. saya belum selesai. Tunggu Sekarang dulu. Anda Sabar membuat dulu, tesis. Bang Farhan, saya belum antitesis. selesai. Saya akan bantah bukti dari Ya catatan ampun, Pak Farhan Ya. ini sebetulnya bisa Enggak, saya diajak buktikan. enggak sih? Sains Anda salah. Etika Saya buktikan. diskusinya di mana ini orangnya? Sains Anda salah karena sains Anda salah. Amit. Enggak apa-apa. Astaga, astagfirullahaladzim, Bang Farhan. Kepanasan Anda salah. Ampun deh, Bang Farhan. Pak Fahmi tolong ke ini kalau nggak Di salah mute. Discovery Channel ada itu tentang bumi itu dikelilingi oleh bukan digantungkan tapi oleh atmosfer yang sekelilingnya. Silakan Bang Fahmi, di share screen Bang Fahmi. Apa itu? Tentang itu bumi yang dikelilingi oleh atmosfer dan stratosfer. Oh. Ada itu, silakan. Biar terbantahkan kitabnya ya. Nah, ini namanya kamu membuat tesis, saya ada antitesis. Nah, Bang sekarang Farhan, satu hal tadi kan pernah saya cetuskan bahwa Alkitab Kenapa? itu jangan disamakan dengan ilmu pengetahuan karena tidak sebanding. Betapa naifnya saya bahwa ilmu Alkitab itu saya samakan dengan ilmu pengetahuan. Saya sangat naif. Karena bukan taruh dipatahkan, karena ini adalah kitab suci menyangkut masalah keimanan. Berarti saya di Jadi, kitab Anda terpatahkan ya oleh sains ya. bukan kitab suci itu memang bukan mutlak di ilmu pengetahuan, tapi ada beberapa, yaitu syairnya juga ada, lalu puisinya juga ada. Ya, Jadi sekarang melengkapi giliran itu saya. luas secara luas, sehingga Alkitab Anda itu di mana? tidak bisa saya sebut sebagai kitab ilmu pengetahuan. Oke, udah clear. Sebentar. Ya jelas clear lah. Kita bawa- Apakah kitab Anda samakan dengan ilmu pengetahuan? Sebentar, etika Anda. Loh, pertanyaan saya seperti itu. Gondel. Sebentar, gantian. Ya, Gondel bisa diam. Oke, Saya kan diam. selalu menghormati Bang Farhan yang Diam, terhormat. duduk di pojokan, ya, minum es yang saya tawarkan ya. Di dalam ilmu pengetahuan, bumi itu tidak digantungkan. Artinya kalau bumi digantungkan ada penggantungnya. Itu yang pertama ya. Walaupun kamu bisa klaim itu bahasa metafor. Oke. Bumi itu diliputi atmosfer ya, sehingga dia ada gaya gravitasi dan bumi itu mengapung. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Anda mengatakan tadi bahwa kitab sangat naif kalau membandingkan kitab suci dengan kitab sains. Al-Bible bukan sains. Betul, saya juga Al-Qur'an bukan kitab sains. Tapi seperti yang saya bilang di awal, di dalam ayat suci Al-Qur'an terangkum sebuah ilmu pengetahuan sehingga ya ingat, sehingga ada kebenaran yang bisa dibuktikan secara universal. Kebenaran yang dibuktikan secara deduktif, bukan induktif, bukan internal, tapi kebenaran yang secara universal diterima oleh orang banyak, bukan hanya masyarakat umum, tapi bisa diterima oleh para ilmuwan yang memang mempelajari keilmuannya di bidang itu.
contoh seperti yang saya tadi bilang, surat Yasin 38, bahwa bumi matahari berputar pada porosnya. Sekarang kalau kamu mau membantah ayat itu, cari literatur dimanapun seluruh dunia untuk mematahkan teori itu. Nah, saya akan antitesis tesis Anda tentang bumi itu digantung. Jelas di sini bumi itu. Bang Farhan, Anda akan saya berikan satu pertanyaan. Saya ingin menguji kemampuan Anda. Sebentar. Saya ingin tahu sampai sejauh mana Anda memiliki ilmu pengetahuan, baik itu ilmu pengetahuan sains, ilmu pengetahuan ayat-ayat. Bagaimana? Anda berani? Belum selesai. Berani menerima ini tantangan saya? Anda saya kasih Berani satu ini dari pertanyaan tadi saja. live loh, Brethren Gondola dari tadi ini live. Baik. Sudah ya. Bang Farhan, Anda siap dengan pertanyaan saya? Siap, tapi biarin akhirnya Farhan ngabisin dulu ininya, narasinya. Oh iya, jangan silakan. potong-potong. Ya, silakan. Jadi gini ya, sebentar. Akhirnya Farhan sama Gondola tiap beres narasi pakai silahkan. Terus waktunya dilihat di jam masing-masing. Di sekarang nunjuknya 33, masing-masing 3 menit. Silakan, lanjut. Oke. Dalam ilmu pengetahuan atau sains, ternyata bumi bukan digantungkan, tapi bumi dilembuti oleh sebuah lapisan ozon, atmosfer dan terkena gravitasi sehingga memang menggantung di situ. Silakan diklik Bang Fahmi dan di situ ada tulisannya ya. Berarti tesis yang dibawa Gondole atau siapa sih namanya terpatahkan oleh sains. Saya membuat antitesis ini bukan berdasarkan klaim, tapi berdasarkan bukti sains para ilmuwan yang bahwa bumi itu bukan digantung. Artinya kalau bumi digantung, dia terpengaruh oleh benda lainnya. Ingat, seumpama baju digantung, berarti baju ini terpengaruh atau terkena impact, dia bisa digantung, ada penggantungnya, tiang jemuran. Jadi sains yang dikebawakan di dalam Mazmur itu terpatahkan oleh pengetahuan sains. Ya. Saya sudah memberi bukti, lihat di layar Pak Gondole ya. Artinya di sini kalau Anda mengatakan bahwa itu adalah ayat sains paling yang kan tadi pertanyaan saya yang paling hebat, yang paling merujuk kepada kebenaran sains yang bersifat universal, ternyata terpatahkan oleh penemuan atau kenyataan dalam dunia sains yang mematahkan teori itu. Itu yang ketiga ya. Yang pertama deh tadi kan dimulai dari awal lagi waktunya. Dan saya men-challenge Anda ya. Men-challenge Anda. Jangan Anda bertanya doang ya. Sudah saya patahkan. Men-challenge Anda. Saya bahkan meminta Anda untuk menguji ayat saya. Yasin ayat 38. Bahwa matahari berputar pada porosnya. Silahkan tunjukkan literatur dari manapun. Ada seorang saintis, ada seorang ilmuwan ya di bidangnya yang hebat mematahkan apa yang ada di dalam surat Yasin 38. Anda jangan muter-muter yang lain. Fokus kepada ayat ini. Saya sudah membuat antitesis terhadap ayat Anda, ya, dan itu terpatahkan oleh bukti ilmuwan, saintis, terpatahkan teori Anda di dalam Bible Mazmur itu. Sekarang gantian tugas Anda untuk mematahkan, ya. Saya nggak bertanya saya malah menantang Anda. Saya senang saya menantang Anda. Tunjukkan bahwa di dalam pengetahuan sains bahwa matahari tidak berputar pada porosnya seperti di dalam Yasin 38. Saya berharap Anda bisa menemukan itu. Dan jangan menarik diksi lagi. Fokus untuk itu. Saya mematahkan argumen Anda patahkan argumen saya. Silakan tunjukkan bukti sains yang mengatakan matahari tidak berputar pada porosnya seperti di dalam Yasin 38. Silakan Pak Gondole. Ya, terima kasih Pak Farhan atas waktu yang diberikan kepada saya. Cuma saya ingin sesuai dengan janji saya kepada Bapak Kores, saya akan memberikan pertanyaan kepada Anda. Anda bersedia nggak? Kalau Anda tidak bersedia, berarti Anda bukan seorang debater. Anda bersedia nggak? Bapak Farhan yang terhormat, boleh nggak saya bertanya kepada Anda? Satu saja, karena Anda tadi mulai dari tadi tanya sama saya terus. Jadi saya ingin mencoba dengan pertanyaan yang sudah saya siapkan ini. Saya boleh menjawab? Sudah waktu saya atau gimana? Kalau saya nanti menjawab, maksudnya Anda bersedia nggak ini Pak Farhan? Sebentar, bukan karena juga paling-paling jawaban yang tadi itu ya muter-muter seperti itu aja. Jadi saya ingin membuka satu wawasan baru buat Anda.
Mungkin Anda tidak pernah menemui pertanyaan seperti ini. Jadi saya ingin mencoba kemampuan Anda untuk mengolah dan menjawab berdasarkan logika Anda dan juga kecerdasan Anda untuk mencerna di dalam pertanyaan saya ini. Kira-kira bersedia nggak Bang Farhan, Anda seorang debater Indonesia? Ini waktunya Pak Gondel menyaut jabaran dari Bang Farhan tadi. Silakan. Iya. Oke, terima kasih Bang Farhan. Saya anggap Anda bersedia, Bang Farhan. Ente yang Bapak Farhan yang terhormat, kira-kira Anda bersedia nggak? Saya nggak memaksa sih. Saya cuma Jabaran dari Bang Farhan tadi. Saya ingin menguji coba aja sebetulnya. Bagaimana waktu Anda ini? Waktu Anda habis. Enggak, 3 menit. Saya benar memegang jam. Farhan. Muslim pantang berdusta. Oke, udah 3 menit. Makanya saya nggak ngomong karena kita menghormati waktu yang diberikan oleh moderator. Kan tadi sudah ada view point-nya jawaban tadi. Saya katakan Bang Farhan itu Anda adalah bisa yang buat itu Anda adalah bisa seorang pujangga. Anda bisa menghormati nggak? Ini waktu saya. Biasakan untuk menghormati waktu. Moderator memberikan waktu 3 menit. Ya, saya menghormati moderator dan Anda harus menghormati. Anda lebih tua dari saya, etika Anda harus lebih tinggi. Standar etika Anda harus lebih tinggi sebenarnya. Ya, jelas berarti dia mau mengalihkan ke pembicaraan yang lain para Ivan Filah. Berarti kebenaran Al-Qur'anul Karim di dalam surat surat Yasin 38. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasamsu tajri li mustaqarrillaha dzalika taqdirul azizil alim. Masya Allah, luar biasa. Apa yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala di dalam Yasin 38 itu, dan matahari berjalan di tempat peredarannya atau porosnya. Demikianlah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha mengetahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Inilah yang disebut Al-Qur'anul Karim, bukan kitab sains, tapi Al-Qur'anul Karim selalu sesuai dengan sains, selalu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kenapa? Karena kebenaran tidak hanya dilihat dari sisi induktif atau internal, tapi kebenaran harus bisa dilihat dari sisi-sisi universal. Inilah yang membuktikan Al-Qur'anul kami, agama kami adalah agama yang benar dengan kitab sucinya yang maha sempurna, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, luar biasa. Nah, kalau kamu mau mengalihkan lagi, mau mengetes saya, hak apa Anda mau mengetes saya? Hak apa Anda mau menguji saya? Jangan menguji, tapi saling uji. Kalau buktikan satu ayat, Anda memberikan Mazmur, ternyata terpatahkan oleh ilmu sains. Berarti kitab Anda tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Tapi ketika saya memberikan ayat suci Al-Qur'anul Karim Yasin 38, ternyata Anda tidak membantah, Anda tidak memberikan antitesis. Dalam ruang dialektika, ketika lawan membuat tesis dan lawannya tidak membuat antitesis, berarti lawannya menyatakan kebenaran dari tesis lawannya. Ya, Pak Gondole, itu adalah masih Pak Gondole. Silakan kalau kamu mau bertanya, dan nanti saya juga akan bertanya kepada Anda. Silakan. Oke, terima kasih atas jawaban dan closing statement-nya Bang Farhan. Kalau Anda memang sudah bersedia, saya akan bertanya sesuai dengan kemampuan dan kapasitas saya mewakili atas nama diri saya pribadi. Baik, oke ya. Pertanyaan saya sederhana sih sebetulnya. Mudah-mudahan Anda bisa menjawab dan Anda mendapat hidayah. Before the discovery of the Dead Sea Scroll in 1947, the earliest copy of the Old Testament was the Masoretic text dated at 100 AD. The Dead Sea Scroll are dated at 100 BC. Contain 19 copies of Isa, 25 copies. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Mending Ya. di screen karena gramatikal Anda bingung saya. Bahasa Inggris Anda gramatikalnya agak rancu ya. Mendingan Loh, di kok agak rancu bagaimana? Yang mana yang agak rancu? Coba tolong disebutkan. Gramatikal Anda pengucapannya. Iya, yang mana? Agak susah di Pronon saya. Ya, Pronon atau gramatikal? Coba saya ingin tahu kejelasan Anda di dalam. Silakan di screen biar saya bisa baca. Lebih baik itu saya bisa lebih jelas. Dibaca di screen aja. Silakan. Oh begitu. Ya, silakan di baik. screen. Saya akan baca dan apa pertanyaan Anda dalam. Caranya screen. Sabar ya.
Kalau saya screen caranya Bapak beli kantong kresek, dibungkus, diikat, digantung. Itu saya screen caranya seperti itu. Sabar, Bang Farhan. Oke. Sabar. Pakai HP ini agak kesulitan saya. Sabar ya, Bang Farhan. Oke, baik, Bang Farhan yang terhormat. Pertanyaan saya kira-kira begini. Ya, silakan Bang Farhan untuk menjawab pertanyaan ini. Before the discovery of the deal, the scroll of the earliest copy of the Kang Pami, translate. was Saudara Farhan, silakan dijawab. text. Ya, saya lagi baca, Pak. Oh ya, Bang Pami, shut up please. The Old Testament was Ini uji kemampuan loh. sebelum sebelum Masehi. Will you at least Bang Farhan, 5, about 4. Hey, saya lagi Sabar, membaca. Pak, sabar. Saya lagi membaca dan Oh. memahami pertanyaannya. Bang Kores, shut Anda up mau cari please. Anda mau cari remis dengan cara kayak gini. Sebentar. There's the beast in Jangan dibantu, ini debater Indonesia loh. of the Old Testament. Ini seorang debater Indonesia, nggak perlu bantuan. Kamu nyerocos aja, denger nanti dulu kamu diam aja. Mungkin dulu. gengsi Bang Farhan aja. To the present. Oke, saya jawab. Dia menggunakan Old Testament sebagai sebuah bukti kebenaran. Saya akan menjawab perspektif saya, ya, perspektif Muslim ketika menjabarkan ini, dan saya korelasikan dengan Al-Quranul Karim kami. Kami tidak Sabar akan dulu mengaku- Bang Farhan, sabar dulu. Sebelum Anda menjawab, Anda sudah mengerti nggak tulisan tadi? Saya Kira-kira paham, pertanyaannya saya di memahami mana? konteks. Saya ini waktu saya atau waktu Anda? Iya, kira-kira apa pertanyaan tadi? Mengenai apa? Ini waktu saya atau waktu Anda? Ini uji kemampuan Bang Farhan. Ini Kemampuan waktu di saya dalam atau Anda waktu Anda? Ini waktu memahami saya atau- bahasa Inggris dan juga kemampuan Anda untuk menjawab. Sekarang saya mau bertanya kepada Anda. Anda menerjemahkannya bisa nggak? Ini waktu saya. Oh iya, silakan Kalau silakan. saya kasih bahasa Arab dan saya tanya dengan bahasa Arab, Anda bisa bahasa Arabnya? Bang Fahmi, jangan dikasih jawaban loh. Bang Farhan ini debater Indonesia loh. Siapa yang boleh bahasa Indonesia? Abham. Siapa yang bilang saya saya debater Muslim? Debater Indonesia? Pernah nggak saya bilang debater Indonesia gitu? Nggak Ya pernah dulu-dulu saya pernah lihat Anda, silakan dari ujung Indonesia sampai ujung Indonesia ini tipe kalau orang mau munafik. bertanya dengan Bapak, saya. jelas tadi dia mengatakan tidak pernah berdiskusi sama saya dan kenal sama saya. Benar nggak para Ivan Villa? Sekarang dia menjawab, dulu dia pernah diskusi sama saya. Ini kamu serigala yang menyamar jadi domba ya? Oke, Bang Farhan, daripada mengeluarkan Berarti statement kamu yang nggak bagus, berarti silakan dijawab Bang bukan, Farhan. Bukan. Silakan, Kamu silakan. Tadi, sebentar, kamu tadi pertama ketika saya bilang saya udah hafal sama orang ini, kamu bilang, Bang Farhan, saya tidak pernah kenal sama Anda dan diskusi sama Anda. Barusan Anda membuat sebuah pengakuan sendiri kemunafikan Anda. Iya, saya baru ingat. Tadi saya lupa. Serigala Anda, Saya lupa. Karena jiwa serigala manusia Anda. memang maklum, Bang Jiwa Farhan. Kristen Anda yang penuh dengan serigala. Manusia keluar. itu tidak ada yang sempurna. Kecuali Jiwa Bang serigala. Farhan Astagfirullahaladzim. mengatakan bahwa diri Anda adalah orang yang sempurna. Anda sudah sangat-sangat tidak Bukan rendah tidak hati. ingat. Saya yakin inilah tipe kemunafikan Saya dari Anda. kasihan Saya dengan yakin Anda. Anda mulai dari tadi, mulai dari awal sampai akhir detik ini, Anda selalu menjustifikasi Anda. Di mana Anda letak yang kerendahan barusan hati Anda sebagai barusan seorang menjustifikasi debater saya. Indonesia? Saya tidak pernah menyebut saya sebagai debater Indonesia. Saya kan justru mengunggulkan Anda. Anda adalah seorang Saya debater tidak mau. Indonesia. Saya tidak mau. Saya Oh ya sudah, kalau nggak terjun mau di ya debat sudah. lintas agama adalah sebagai perjuangan saya kepada agama saya Oke. atas ulah manusia-manusia serigala bermuka domba. Baik, Itu- Bang Farhan, silakan untuk dijawab. Jangan selalu memframing orang. Bukan memframing orang. Tapi saya mau menjelaskan kepada Anda nyerocos. Ya, silakan. Kalau mohon Anda maaf yang nyerocos. sebesar-besarnya. Oke.
kalau saya ada salah sama Bang Farhan. Oke, tolong ditampilkan lagi share screen. Bang Fahmi bisa minta bantu ditranslate. Saya kekurangan literatur dalam bahasa Inggris. Silakan. Silakan ditampilkan, Pak. Loh, kenapa kok mesti minta tolong sama Bang Kingpin? Loh, saya memang bilang saya kekurangan dalam literatur bahasa Inggris. Oh, Salah. Kita gitu. diskusi pakai bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Pakai bahasa Inggris aja, Pak. Pak, pakai bahasa Inggris aja nggak apa-apa. Kalau saya uji bahasa Arab, Anda gimana? Mudah-mudahan. Saya nggak janji untuk selalu semuanya bahwa langit itu adalah biru. Nah, kalau Anda berkata seperti itu, ya, ruang diskusi ini adalah ruang diskusi menggunakan bahasa Indonesia. Dan saya mengakui, Muslim tantang untuk ini. Saya tadi ada sedikit menangkap, tapi takut ada salah kontekstual dalam saya menafsirkan pertanyaan Bapak. Saya meminta bantuan saudara saya untuk mentranslatekan. Silakan ditampilkan pertanyaannya. Silakan. Sedikit, Bang Farhan. Tadi kami ada tanya jawab dengan Mr. Aladin itu menggunakan bahasa utamanya bahasa Inggris. Dan itu perlu Bang Farhan ketahui. Tadi kita ada diskusi pakai bahasa Inggris. Sekarang kamu dengan Farhan berbahasa Indonesia. Sekarang tampilkan tadi pertanyaannya. Silakan ditampilkan. Oh iya. Saya terjemahkan aja ya. Nggak usah. Jangan kamu. Saya punya saudara Muslim yang lebih pintar daripada kamu. Tampilkan saja. Oh gitu. Ya, tampilkan. Dan bukan Bang Kingpin. Ukti Lona Ana, tolong ditranslatekan. Ukti. Memang saya kalah dong sama Bang Kingpin. Bang Kingpin kan pernah di luar negeri. Enggak, saya bukan dengan Bang Kingpin. Saya dengan Ukti Lona Ana. Silakan tampilkan pertanyaan. Ya, silakan. Ya, silakan. Oke. Ukti Lona. Bang Farhan sekarang kok kelihatannya masuk di Zoom ini sepertinya ada masalah keluarga lalu dibawa ke sini nih. Aduh, sepertinya begitu. Kamu diam. Keluarga apa? Saya jadinya takut nih sama Bang Farhan ini. Sungguh takut saya. Silakan tampilkan. Bang Farhan, kita sudahi dulu untuk diskusi ini. Mau dijawab kok malah pergi. Iya, mohon maaf, saya takut saya sama Bang Farhan. Bang Farhan tidak seperti dulu lagi deh kayaknya. Orangnya rendah hati, bijaksana. Tampilkan. Sekarang keras galak Bang Farhan. Seperti singa ingin makan saya. Astagfirullahaladzim. Bang Farhan, Anda ini usia Anda bertambah, ilmu pengetahuan Anda bertambah. Seharusnya Anda itu seperti mengikuti ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk. Saya tidak pernah berbaik-baik dengan orang yang berarti Anda semakin lama, semakin hari ilmu semakin banyak, lalu Anda semakin seakan-akan bukan orang yang rendah hati, Bang Farhan. Ini live loh, Bang Farhan. Iya, bahkan di channel saya live. Netizen saya melihat saya. Saya kasihan loh melihat cara berpikir Anda ini. Tapi sebaiknya saya minta izin aja dulu karena saya ada kebutuhan, ada keperluan sehingga saya tidak bisa melanjutkan. Dan juga salah satu yang utama Bang Farhan menurut saya sangat galak ini. Jadi saya takut saya. Jujur aja saya takut. Ya, terima kasih semua teman-teman, silakan dilanjut. Tapi saya standby, Dia takut ya. Enggak, kamu tadi bertanya, mau dijawab, sekarang kamu menghindar. Ya. Bang Farhan diajak ngomong bahasa Inggris juga nggak bisa. Diajak ngomong bahasa Arab juga nggak mau. Saya akui saya nggak bisa kurang bisa dalam bahasa Inggris, itu saya akui. Coba kalau memang sesuai dengan keyakinan Anda seorang beragama Muslim, Anda harusnya bisa memberikan pertanyaan saya berbahasa Arab. Silakan, Bang Farhan. Oh, saya tidak bisa berbahasa Arab. Oh, berarti Anda bukan Islam dong. Tapi saya membaca bahasa Arab saya bisa. Anda membaca, coba. Sekarang kalau mau uji kemampuan sama saya, coba bertanya Anda tertulis di dalam bahasa Arab. Nanti akan saya jawab juga dengan bahasa Arab. Itu sudah pasti, Bang Farhan. Saya tidak mengadu bahasa. Kalau Anda bahasa Arab tidak mampu, ayo kita berbahasa Inggris. Kalau berbahasa Inggris masih nggak mampu, berarti Anda bukan seorang debater dari Indonesia. Debater Indonesia pakai bahasa apa, Pak? Bahasa Indonesia pakai bahasa apa, Pak? Dia belepotan nih Pak Gondel ini. Anda ini pakai narator apa?
Karena logika Anda tidak sampai dalam berdiskusi dan terpatahkan argumen Anda menggunakan Mana Anda menjawab aja belum kok bisa terpatahkan? Terpatahkan dari mana dong Bang Farhan yang terhormat? Tadi pertanyaan saya untuk mematahkan Anda menjawab tesis aja saya belum. Sudah mengklaim terpatahkan. Terpatahkan dari tentang Yasin 38. Tadi Anda nggak bisa membuat sebuah antitesis. Saya membuat antitesis dengan jawaban Anda. Apa Anda bisa membuat antitesis Yasin 38? Malah Anda lari lagi kemana-mana. Inilah debater Kristen, Pak. Padahal translate tadi itu sangat mudah loh ya sebetulnya. Kalau menurut Anda Pak Gondo, boleh saya bicara sebentar? Mohon maaf memotong. Silakan. Silakan my Terima future wife. kasih. Saya mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat saya. Saya berharap diskusi ini bisa berjalan dengan santun, tidak memframing pribadi ya, Pak. Mari kita kembali dan tidak menjustifikasi. Itu yang perlu diucapkan. Betul Pak, sama-sama. Saya mohon sama-sama. Lebih banyak mana menurut penilaian Anda bahwa menjustifikasi Bang Farhan ke saya atau saya ke Bang Farhan? Kalau Anda sebagai seorang yang netral bisa mengatakan hal seperti ini, coba Anda sebutkan. Anda jawab dengan jujur sesuai dengan keimanan Anda. Sebentar. Baik, saya akan berusaha jujur. Tadi ketika di awal, di ronde pertama ya Bapak, saya mendengar Bapak malah membuang waktu dengan bertanya, apa Bang Farhan mau bertanya sepertinya Bapak memancing psikologis Bang Farhan gitu. Ya maklumlah, padahal karena ini 11-12 juga. Bukan Bapak. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan teman-teman kepada saya di sini yang sudah memberikan waktu semenjak tadi, dan saya ucapkan terima kasih dan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bang Farhan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi bahasa Inggris ayo. Bye bye, sayonara. Ya penakut. Nggak jelas dia. Bapak ibunya aja nggak jelas dia. Lucu gue, ada ya debater kayak gini ya. Itulah para Ivan Pilah ya. Cara-cara yang selalu dilakukan oleh para netizen Kristen ketika berdiskusi, ketika terpatahkan logikanya, terpatahkan argumentasinya. Dia memakai cara-cara yang bahkan kita lucu gitu loh, menurut kita lucu gitu loh. Aneh gitu kan. Jadilah tipe-tipe orang yang tidak tidak percaya diri dengan kebenaran di dalam kitabnya. Makanya tadi Bang Alif saya mohon maaf, orang seperti ini memang nggak bisa kita, dia udah meninggalkan Bible. Enggak, ini nyamar. Saya tahu siapa ini. Di CAV selalu dengan saya. Setiap ketemu sama saya, dia pasti bertanya sama saya. Di ISDN juga bertanya sama saya. Karakternya seperti ini. Ini kan Pak Love kan ini kan? Betul gak? Iya, Pak Love itu. Nah, coba bayangin. Orang seperti ini ketika saya bilang, Anda pernah diskusi sama saya udah hafal Al-Quran. Oh enggak, saya tidak pernah kenal Anda, saya tidak pernah diskusi sama Anda. Bayangkan, bisa semunafik itu, bisa sebohong itu untuk menutupi kebenaran. Dirinya sendiri aja dibohongi. Bagaimana dengan orang lain? Makanya saya sindir tadi dengan sofisme. Orang yang seolah-olah memakai argumentasi benar, tetapi adalah untuk tipu daya. Aneh gitu loh, ya. Dan memang dari awal saya dimanapun saya bilang, ketika menggunakan bahasa Inggris, saya pasti akan kesulitan dan saya membutuhkan translate. Dimanapun saya gitu. Saya tidak pernah mengklaim saya bisa bahasa Inggris. Saya cuma bisa sedikit-sedikit, itu pun baca pelan-pelan. Tapi ketika ini dikorelasikan dengan ranah diskusi yang di room ini, menurut saya aneh banget itu loh. Ya, tapi terima kasih para Ivan Pilah dan saya mohon maaf kalau terlalu menyita waktu ya di Zoom ini. Tafadhol. Ada juga satu yang dia pernah bunyikan. Ada juga satu.